Chapter 2211. Serangga Kutukan Darah. 3 hari kemudian, Han Li berangkat dari Deep Heaven City dengan Silver Moon, Taoyi Xie, Zhu Guo'er, dan Li Rong, dan mereka berlima pergi ke keluarga Su. Setelah mundurnya pasukan iblis, keluarga Su telah kembali ke bekas tempat tinggalnya, jadi melalui penggunaan beberapa formasi teleportasi, Han Li dapat tiba setelah hanya setengah bulan perjalanan. Begitu kedatangannya diumumkan, seluruh keluarga Su meledak menjadi hiruk-pikuk. Tidak hanya pemimpin keluarga Su Jiao dan Su Qianyu buru-buru keluar untuk menyambutnya, mereka juga ditemani oleh para tetua keluarga, termasuk Su Yan dan Su Huo, yang pernah ditemui Han Li di masa lalu. Tampaknya keluarga Su telah berhasil melestarikan sebagian besar makhluknya yang kuat meskipun mengalami kesengsaraan iblis. Kami memberi hormat kepada Senior Han, kunjungan Anda benar-benar merupakan kehormatan besar bagi seluruh keluarga kami, kata Su Jiao sambil membungkuk hormat, dan semua penatua juga mengikutinya. Sebagai salah satu keluarga besar umat manusia, keluarga Su telah mampu mempertahankan sedikit kebanggaan di hadapan Han Li ketika dia hanya seorang pembudidaya integrasi tubuh, tetapi mereka tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama. Sekarang dia berada di Grand Ascension Stage. Kelompok Han Li diundang ke aula tamu utama, dan setelah duduk di kursi utama, dia menoleh ke Su Jiao, dan berkata, "Saya yakin Anda tahu mengapa saya di sini. Peri Su telah memberitahu saya tentang situasi jiwa darah saat ini, tetapi saya ingin Anda memberi saya akun yang lebih rinci untuk melihat apakah ada informasi tambahan yang berguna." "Ya, Senior, jiwa darah Senior tiba-tiba kembali ke keluarga kami sekitar 7 bulan yang lalu." Dengan demikian, Su Jiao memulai penghitungan ulang yang terperinci. Han Li mendengarkan dengan seksama ceritanya, dan setelah penghitungan ulang selesai, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi sebelum jatuh pingsan, rekan Daoist Blood Soul memberitahumu bahwa akulah satu-satunya yang bisa untuk membangunkannya." "Itu benar, Senior Han. Sebagai tiruan dari ibu pemimpin kita, jiwa darah hanya pada tahap tempering spasial, tetapi karena sifat semi-substansial dari tubuhnya, sangat sulit baginya untuk mempertahankan cedera. Namun, dia telah menderita oleh beberapa jenis kondisi di mana tidak ada kerusakan yang terlihat pada tubuhnya, tapi dia tetap tidak sadarkan diri selama ini. Aku sudah mencoba segalanya untuk membangunkannya, tapi semuanya sia-sia. Aku harap kamu bisa membantu ibu kami dengan menyelamatkan dia, Senior Han," kata Su Jiao dengan hati-hati. "Itu cukup menarik. Biarkan aku melihat sendiri rekan Daoist Blood Soul terlebih dahulu. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku pasti akan melakukannya," kata Han Li sambil tersenyum tipis. Su Jiao sangat gembira mendengar ini. "Terima kasih, Senior Han. Aku akan membawamu menemuinya segera. Ikutlah denganku, Saudara Xie, Silver Moon, Guo'er, rekan Daoyi Li. Kalian semua bisa tinggal di sini untuk saat ini," Han Li menginstruksikan. "Baiklah. Aku akan menunggu di sini bersama Guo'er dan rekan Taoist Li," jawab Silver Moon dengan patuh. Adapun Li Rong dan Zhu Guo'er, tak satu pun dari mereka berani mengajukan keberatan. Para pembudidaya keluarga Su telah memperhatikan Silver Moon dan yang lainnya, tetapi perbedaan antara basis kultivasi mereka terlalu besar bagi para pembudidaya keluarga Su untuk dapat mengumpulkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena itu, para pembudidaya keluarga Su juga memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Setelah meninggalkan beberapa pelayan dengan Silver Moon dan yang lainnya, Su Jiao dan tetua keluarga Su memimpin Han Li dan Taoyi Xie ke area terlarang keluarga Su. Dengan demikian, kelompok itu segera tiba di bagian terdalam dari aula batu bawah tanah, di mana peti mati semi-transparan berada. Di dalam peti mati terbaring seorang wanita berjubah putih dengan mata tertutup rapat, dan lapisan ki hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini tidak lain adalah kloning jiwa darah jiwa peri es. Han Li mendekati peti mati, dan begitu dia mencapai dalam jarak 10 kaki, dia langsung dikejutkan oleh sensasi glasial.
Apakah ini es mendalam segudang tahun? Han Li bertanya tanpa ekspresi. Ini memang peti mati yang dibangun dari Myriad Year Profound Ice, Senior. Hanya bahan ini yang bisa memperlambat laju memudarnya aura jiwa darah senior, Su Jiao buru-buru menjelaskan. Kekuatan glasial cukup efektif untuk mengendalikan sebagian besar luka. Jadi bukan ide yang buruk untuk menempatkan rekan jiwa es Taois di peti mati es mendalam segudang tahun sementara Anda masih tidak yakin dengan kondisi persis apa yang dideritanya, kata Han Li dengan anggukan kecil. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke jiwa darah untuk menemukan bahwa tidak hanya ada ki hitam yang memancar dari seluruh tubuhnya, ada juga simbol merah aneh di glabelanya yang berkedip samar. Alis Han Li segera berkerut sedikit saat melihat simbol merah, seolah-olah sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Senior Han, sudahkah Anda mengidentifikasi akar penyebab kondisi jiwa darah senior? Su Jiao buru-buru bertanya, kurasa begitu, tapi aku tidak yakin. Aku perlu memverifikasi kondisinya, jawab Han Li sambil melepaskan indera spiritualnya ke peti mati. Beberapa saat kemudian, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke glabelanya sendiri, di mana mata iblis ketiga muncul. Segera setelah mata iblis dibuka, seutas benang tembus pandang keluar dari dalam, lalu menghilang ke tubuh jiwa darah di dalam peti mati. Detik berikutnya, benang tembus pandang itu kembali dengan serangga merah seukuran ibu jari tertusuk di ujung depannya. Pada saat yang sama, simbol merah pada glabela jiwa darah langsung menghilang. Serangga itu menyerupai siput dengan 8 perasa dengan panjang yang berbeda di kepalanya, dan begitu muncul dari tubuh jiwa darah, ia segera mulai meronta-ronta dan berjuang dengan panik. Benda apa itu? Bagaimana kita gagal menemukannya di tubuh jiwa darah senior? Su Jiao berseru sambil menatap serangga seperti siput dengan ekspresi terperangah. Tidak mengherankan jika kamu gagal menemukannya. Ini adalah serangga kutukan darah yang tidak memiliki bentuk yang dapat dideteksi dan menyatu dengan darah inangnya. Jika aku tidak memaksanya keluar dengan benang indera spiritualku, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah menemukannya, kata Han Li dengan tenang. Serangga kutukan darah? Bagaimana kita belum pernah mendengar tentang serangga berbahaya seperti itu sebelumnya? Su Jiao bertanya dengan ragu-ragu. Hehe, itu karena serangga ini tidak dapat ditemukan di benua kita. Sebaliknya, itu hanya dapat ditemukan di benua langit darah, yang paling misterius dari 3 benua di alam roh, jawab Han Li. Benua langit darah? Bagaimana bisa? Su Jiao dan tetua keluarga Su tercengang mendengar ini. Saya belum pernah ke benua langit darah. Tetapi saya melakukan perjalanan melalui benua guntur untuk sementara waktu, dan saya melihat deskripsi serangga ini di buku tebal di benua guntur. Jadi tidak salah lagi, Han Li menjelaskan. Dan benang indera spiritual yang dia lepaskan tiba-tiba melepaskan proyeksi benang yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba melilit di sekitar serangga merah. Benang tembus pandang menghilang dalam sekejap, dan serangga merah itu juga tercabik-cabik tak terhitung jumlahnya sebelum menghujani tanah sebagai tetesan darah. Serangga kutukan darah sangat jahat dan sulit untuk diusir bahkan untuk makhluk tahap integrasi tubuh, tetapi begitu berada di luar tubuh inangnya, ia menjadi sangat rentan, kata Han Li sambil tersenyum dingin. Terima kasih atas pelajarannya, Senior Han. Apa yang akan terjadi dengan jiwa darah senior sekarang? Su Jiao bertanya dengan prihatin saat dia melirik jiwa darah yang masih tidak sadarkan diri. Yakinlah, sekarang serangga kutukan darah telah diusir, dia akan bangun sendiri pada akhirnya. Namun, saya tidak punya banyak waktu untuk menunggunya, jadi saya akan membantunya bangun sedikit lebih awal, jawab Han Li setelah beberapa saat merenung. Terima kasih, Senior. Su Jiao dan tetua keluarga Su sangat gembira dan sangat berterima kasih mendengar ini. Han Li menarik mata iblisnya, lalu mendekati peti mati es sebelum tiba-tiba mengarahkan jari ke dahi jiwa darah itu. Semburan kekuatan spiritual yang sangat besar segera meletus sebagai pilar cahaya biru, menghilang ke dalam tubuh jiwa darah dalam sekejap.
Kekuatan spiritual kemudian melonjak melalui semua meridiannya atas perintah Han Li, membersihkan semua penyumbatan dalam prosesnya. Jiwa darah itu mengerang kesakitan, dan alisnya sedikit berkerut saat dia perlahan membuka matanya. Han Li kemudian menjentikkan jari untuk melepaskan seberkas cahaya hijau yang terbang ke mulut jiwa darah dengan akurasi yang tepat. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia pergi dari aula. Bawa rekan jiwa darah Taois untuk datang dan menemuiku begitu dia benar-benar menyerap kekuatan pil. Ya, Senior Han, Su Jiao dan yang lainnya sangat gembira. Taois Xie tetap tanpa ekspresi seperti biasa saat dia mengikuti Han Li keluar dari aula batu. Sekitar 15 menit kemudian, jiwa darah yang terbangun tiba di depan Han Li di aula tamu utama. Bagaimana perasaanmu, rekan jiwa darah Taois? Han Li bertanya sambil tersenyum. Jiwa darah tampak agak pucat, tetapi dia masih memaksakan senyum ke wajahnya sendiri, dan menjawab, aku baik-baik saja sekarang berkat pil pengisian esensi yang baru saja kamu beri makan, Senior Han. Chapter 2212. Rahasia Kuali. Pil pengisian esensi dapat membantu Anda memulihkan sebagian energi Anda, tetapi jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda harus beristirahat lagi. Sebelum itu, beritahu saya bagaimana Anda menjadi korban serangga kutukan darah, langka di benua Tian Yuan kita, kata Han Li dengan ekspresi penasaran. Melihat Anda menyadari keberadaan serangga kutukan darah, saya yakin Anda juga menyadari bahwa mereka tidak ditemukan di benua Tian Yuan kami. Saya menjadi mangsa serangga kutukan darah ini di benua langit darah, dan jika bukan karena sifat khusus tubuh saya, kemungkinan besar saya tidak akan bisa kembali hidup-hidup ke keluarga Su kami. Jiwa darah menghela nafas. Jadi kamu benar-benar pergi ke benua langit darah. Menurut rekan Daoi Su Jiao, bukankah kamu berniat pergi ke benua guntur? Mengapa kamu pergi ke benua langit darah saja? Han Li bertanya. Saya memang pergi ke benua guntur terlebih dahulu, tetapi setelah memulihkan sebagian ingatan saya menemukan bahwa saya harus mengunjungi benua langit darah juga, dan itu adalah sesuatu yang tidak saya duga. Jiwa darah menjawab dengan senyum kecut. Begitu, menurut pengetahuan saya, serangga kutukan darah sangat langka bahkan di benua langit darah, dan tidak sembarang pembudidaya dapat memilikinya. Sepertinya Anda pasti mengalami sedikit masalah di benua langit darah, kata Han Li dengan ekspresi penuh arti. Itu pernyataan yang meremehkan. Saya telah menjadikan diri saya beberapa musuh yang kuat di benua langit darah, dan jika saya kembali ke benua itu sendiri, ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhir saya. Darah jiwa menghela nafas. Oh, sepertinya kamu berencana untuk kembali ke benua langit darah lagi, kata Han Li saat alisnya sedikit berkerut. Sayangnya, itu adalah perjalanan yang harus saya lakukan. Ingatan baru saya memberitahu saya bahwa jiwa es menghilang di benua langit darah, dan saya sudah mengumpulkan beberapa petunjuk. Tetapi jika saya ingin menemukan tubuh saya yang sebenarnya, maka perjalanan lain ke benua langit darah tidak akan kekurangan wajib, kata jiwa darah dengan sikap pasrah. Jadi rekan jiwa es Taois menghilang di benua langit darah. Tidak mengherankan jika keluarga Su tidak dapat melacak petunjuk apapun. Karena itu, ini masih tidak menjelaskan mengapa Anda memutuskan untuk menawarkan Heaven Void Cauldron kepada saya. Han Li berkata dengan ekspresi ingin tahu. Tatapan aneh melintas di mata jiwa darah setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba menoleh ke anggota lain dari keluarga Su yang hadir sebelum menginstruksikan, kalian semua bisa pergi sekarang. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan secara pribadi dengan Senior Han, dan aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu. Su Jiao dan yang lainnya tidak berani menentang keinginannya, dan dia menjawab, ya, Senior, kami akan menunggu di luar. Senior Han, bolehkah saya meminta rekan-rekan Taois ini untuk memberi kami privasi juga? Jiwa darah bertanya saat dia melemparkan pandangan ragu-ragu ke arah Silver Moon dan yang lainnya.
Sepertinya rekan Daois Blood Soul benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan denganku. Jadi aku harus memintamu pergi untuk saat ini juga, Silver Moon, Han Li menginstruksikan dengan tenang. Silver Moon dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka juga pergi bersama dengan Taois Xie yang tanpa ekspresi. Dengan demikian, Han Li dan Jiwa Darah adalah dua orang yang tersisa di ruangan itu. Baiklah, kamu bisa melanjutkan dan memberitahuku apa yang ingin kamu katakan sekarang, Han Li meminta dengan sedikit senyum di wajahnya. Maafkan saya, Senior Han, tapi apa yang akan saya katakan selanjutnya menyangkut informasi yang sangat sensitif. Apakah Anda ingin tahu tujuan sebenarnya dari Heaven Void Cauldron? Saya berencana untuk menggunakannya untuk melakukan pertukaran dengan Anda, Senior Han, kata Jiwa Darah dengan ekspresi serius. Sebuah pertukaran, sedikit intrik muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Itu benar, saya dapat meyakinkan Anda bahwa mempelajari rahasia ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, Senior Han, kata Jiwa Darah. Jika rahasia ini benar-benar berguna seperti yang Anda nyatakan, maka saya pasti tidak akan menentang pertukaran, tetapi Anda harus meyakinkan saya terlebih dahulu, rekan Jiwa Darah Taois, jawab Han Li. Aku tahu kamu akan tertarik dengan ini, Senior Han. Mengenai asal-usul sebenarnya dari Heaven Void Cauldron, aku harus kembali ke kesempatan yang kutemui di dunia manusia. Kuali itu sebenarnya adalah harta karun yang aku buat saat mencoba meniru harta karun yang tercatat di halaman buku giok emas, dan tujuan sebenarnya bukan untuk pertempuran. Sebaliknya, itu untuk digunakan sebagai kunci. Dengan demikian, Jiwa Darah memulai ceritanya, dan awalnya, Han Li mendengarkan dengan senyum tipis, tetapi ekspresinya kemudian secara bertahap menjadi lebih serius, dan pada akhirnya, bahkan sedikit keheranan muncul di matanya. Sekitar setengah hari kemudian, Han Li berangkat dari keluarga Su dan melakukan perjalanan menuju pusat wilayah manusia dengan bahtera putih raksasa. Kamu berbicara dengan rekan Daois Blood Soul untuk waktu yang cukup lama, Saudara Han. Apa yang dia diskusikan denganmu? Tanya Silver Moon. Tidak banyak, kami hanya membuat kesepakatan, jawab Han Li sambil tersenyum. Sebuah perjanjian, tatapan kontemplatif muncul di mata Silver Moon. Kamu bisa menyebutnya pertukaran juga, tambah Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Silver Moon hanya tersenyum dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Li Rong juga sangat tertarik, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Silver Moon, jadi dia membuat keputusan yang bijaksana untuk tetap diam. Sebaliknya, Zhu Guo'er tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan bertanya, Senior Han, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kita akan pergi ke Pulau Suci selanjutnya, rekan Taois Li. Aku akan mengandalkanmu untuk memimpin, kata Han Li. Yakinlah, Senior, aku pasti akan membawa kita ke Pulau Suci sesegera mungkin, Li Rong buru-buru berkata dengan gembira. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan tiba-tiba, bahtera raksasa tempat mereka berada dipercepat sekitar 2 kali lipat, hampir seketika menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya panjang. 2 bulan kemudian, di pegunungan yang sangat terpencil di perbatasan wilayah manusia dan iblis, ada lautan kabut luas yang membentang sejauh mata memandang, dan mencakup hampir sepertiga dari seluruh pegunungan. Namun, begitu seseorang melakukan perjalanan hampir 10.000 km ke lautan kabut, mereka akan menemukan sebuah pulau melayang beberapa ribu kaki di udara dengan ratusan batu seperti meteorit besar yang perlahan mengorbit di sekitarnya. Setiap batu raksasa berukuran beberapa hektar, dan ada serangkaian bangunan yang terletak di setiap batu di samping kelompok prajurit lapis baja. Ada juga beberapa kapal terbang dan gerbong yang sesekali masuk dan keluar pulau raksasa, berpatroli di daerah sekitarnya. Serangkaian penghalang cahaya dapat dilihat di udara di sekitar pulau, menyebar hampir di seluruh langit. Ini tidak lain adalah Pulau Suci yang dihormati, dan pertahanannya benar-benar sangat tangguh. Di dalam aula di tengah pulau,
Ada sekitar selusin sesepuh tahap integrasi tubuh dengan pakaian warna berbeda duduk di 2 baris kursi, dan semuanya memasang ekspresi cemas dan gelisah. Prilly seharusnya segera datang, kan? Seorang pria bercukur bersih bertanya. Jangan terlalu gelisah, rekan Daoisun. Perirong telah memberitahu kami sebelumnya bahwa dia akan tiba hari ini, jadi dia pasti akan datang, jawab seorang lelaki tua. Aku secara alami sadar akan hal itu, tapi sekarang sudah lewat tengah hari. Aku hanya khawatir mereka mungkin mengalami kecelakaan. Pria bercukur bersih itu menghela nafas. Hehe, apa yang mungkin salah dengan senior Han menemani mereka? Seorang wanita berjas putih tertawa. Memang, kekuatan yang ditunjukkan oleh senior Han selama upacaranya kemungkinan besar menempatkannya di atas bahkan senior Mo dan senior Oh Xiao dalam hal kekuasaan. Jika bukan karena itu, kami tidak akan menunggunya di sini begitu lama, kata pria tua itu dengan senyum kecut. Karena itu, rumor masih hanya rumor, tidak ada dari kita yang pernah melihat senior Han beraksi secara langsung. Jika dia benar-benar cukup kuat untuk melukai Raja Burung Hantu Hitam dari ras yaksa dengan mudah, maka itu akan sangat luar biasa, kata pria bercukur bersih dengan ekspresi ragu-ragu. Bahkan jika desas-desusnya sedikit dilebih-lebihkan, memang benar bahwa senior Han jauh lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage baru. Selain itu, senior Mo dan senior Oh Xiao telah menghilang di alam iblis Penatua. Dan senior Han adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menyelamatkan mereka. Terlepas dari bagaimana kita melihatnya, sangat penting bagi kita untuk membantu senior Han dengan semua kekuatan kita, kata pria tua itu tanpa ragu-ragu. Itu memang benar, tapi kita sudah sangat menyakitinya dengan mencoba mengambil muridnya. Senior Han tidak akan membalas dendam di Pulau Suci kita, kan? Pria yang dicukur bersih menghela nafas dengan senyum masam. Beberapa ekspresi tetua lainnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, senior Han mampu maju ke tahap Grand Ascension, jadi dia jelas bukan individu kecil. Selain itu, kami hanya melakukan yang terbaik untuk 2 balapan kami, jadi saya yakin senior Han akan melakukannya. Jangan salahkan kami untuk itu, kata pria tua itu dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi para tetua lainnya sedikit mereda setelah mendengar ini. Tepat ketika pria tua itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari luar. Sepertinya semua orang ada di sini. Kalau begitu, aku tidak perlu memberitahu kalian semua tentang kedatanganku satu persatu. Begitu suara ini menghilang, 3 wanita melangkah ke aula. Mereka tidak lain adalah Lirong, Silver Moon, dan Zuguoer, dan Lirong adalah orang yang baru saja berbicara. Namun, Hanli dan Taois Xie tidak terlihat. Ah, Prilly, rekan Daoi Linglong, apakah senior Han sudah tiba? Pria tua itu segera bertanya sambil berdiri. Han senior memang sudah tiba di Pulau Suci kita, tapi dia pergi ke tempat lain dulu. Yakinlah, dia akan segera bergabung dengan kita, jawab Lirong sambil tersenyum. Chapter 2213. Perpustakaan Buku Surgawi. Sementara itu, di kaki tebing tinggi di tengah Pulau Suci, Hanli menatap tajam ke dinding kristal besar yang tingginya sekitar 1000 kaki. Taois Xie berdiri di sampingnya, dan dia juga menilai tembok raksasa itu. Sekitar 80 kaki dari mereka berdua, ada 2 pria tua berjubah hijau berdiri di samping dengan ekspresi kagum. Mereka secara alami adalah penjaga tempat ini, dan mereka berdua berada di tahap tempering spasial akhir. Begitu Hanli tiba, dia melepaskan sepotong tekanan spiritual Grand Ascension Stage, dan sepasang pria tua segera memberinya akses. Pada titik ini, Hanli telah mengarahkan pandangannya ke isi seluruh dinding kristal, dan perhatiannya saat ini terfokus pada beberapa karakter emas kuno yang berada di peringkat ketiga dalam daftar. Pedang tebasan roh surgawi yang mendalam, Hanli bergumam pada dirinya sendiri saat dia secara refleks mulai mengelus lengan bawahnya sendiri.
Diagram tertentu di lengannya mulai memanas dan sedikit berdenyut di bawah ujung jarinya. Han Li menghela napas sebelum tiba-tiba bertanya, apakah pedang-pedang roh surgawi yang mendalam ini adalah harta karun surgawi yang mendalam yang terbaru? Saya mendengar bahwa semua ras di benua Tianyuan telah berebut untuk mencarinya saat pertama kali muncul. Kedua pria tua berjubah hijau itu bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka melangkah maju dan menjawab, memang, senior. Ketika harta karun surgawi yang mendalam ini pertama kali muncul di gulungan, bahkan beberapa ras super dari benua lain telah mengirim orang untuk mencarinya. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada dari mereka yang berhasil menemukannya, dan tidak ada berita yang muncul setelahnya. Namun, saya yakin ras besar itu masih mencarinya secara rahasia. Mungkin begitu. Ayo pergi sekarang, Kakak Xie, kata Han Li sambil tersenyum, lalu segera pergi. Kami sangat tersanjung dengan kunjungan Anda, senior. Sepasang pria tua berjubah hijau buru-buru mengulurkan busur hormat saat mereka berbicara. Tak lama setelah kepergian mereka, Han Li tiba-tiba bertanya, Saudara Xie, apakah Anda tahu sesuatu tentang gulungan roh segudang caotik ini? Saya tidak ingat objek ini, dan saya juga tidak pernah mendengar guru masa lalu saya menyebutkannya, tapi saya merasakan sedikit ki spiritual abadi di dalamnya sekarang. Ki spiritual abadi? Han Li cukup tercengang mendengar ini. Memang, jauh dari berlimpah, tetapi sangat murni, tidak kurang dari ki spiritual abadi dalam cairan roh yang telah Anda berikan kepada saya, jawab Taois Xie. Itu cukup menarik. Sudah bertahun-tahun sejak alam roh kita kehilangan kontak dengan alam abadi sejati, tetapi tampaknya beberapa hal tidak dapat sepenuhnya diputuskan, renung Han Li. Ekspresi Taois Xie tetap tidak berubah, dan dia tidak memberikan tanggapan untuk ini. Pulau suci itu tidak terlalu besar, dan dengan peta yang diberikan kepadanya oleh Lirong, Han Li segera tiba di depan sebuah formasi teleportasi kecil. Dia melangkah ke formasi teleportasi dengan Taois Xie, lalu membuat segel tangan, dan suara mendengung terdengar saat cahaya spiritual putih meletus dari formasi. Setelah itu keduanya langsung menghilang. Detik berikutnya, cahaya putih melintas di depan paviliun yang tingginya sekitar 800 kaki, dan Han Li dan Taois Xie muncul kembali dalam formasi lain. Perpustakaan buku surgawi, Han Li menatap plakat besar yang tergantung di atas pintu masuk paviliun, dan tatapan aneh melintas di matanya saat dia berkata, tolong tunggu aku di sini untuk saat ini, Saudara Xie, aku akan segera kembali. Silakan, rekan Taois Han, jawab Taois Xie tanpa ragu-ragu. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan menuju pintu masuk paviliun. Beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di depan seorang wanita tua berwajah pucat. Saya pernah mendengar bahwa perpustakaan Tome Surgawi memiliki teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda dapat membuka batasan dan memberi saya akses, rekan Daol? Wanita tua itu duduk di tengah aula yang luas di lantai pertama, dan dia menilai Han Li dengan alisnya yang sedikit berkerut ketika dia berkata, kamu sangat asing. Apakah kamu baru saja tiba di pulau itu, telah datang ke sini? Saya yakin Anda sudah mengetahui aturan perpustakaan Tome Surgawi kami. Dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi yang tepat dari orang ini, dan itu secara alami cukup mengejutkan baginya. Untuk mempelajari teknik rahasia, saya harus menawarkan sejumlah batu roh atau menukarnya dengan teknik rahasia lain yang belum ada di koleksi perpustakaan, kan? Han Li bertanya sambil tersenyum. Itu benar, kamu berencana untuk mengeluarkan batu roh, kan? Setiap teknik rahasia sangat mahal, tetapi lebih mudah daripada menawarkan teknik rahasia lain sebagai gantinya. Sudah ada lebih dari 10.000 teknik rahasia dalam koleksi perpustakaan, jadi tidak akan semudah itu menemukan yang baru. Wanita tua itu terkekeh. Begitu, saya sebenarnya memiliki beberapa teknik rahasia yang saya kumpulkan dari ras asing. Anda dapat memeriksanya untuk melihat apakah ada yang baru, kata Han Li sambil tersenyum. Sebelum wanita tua itu memiliki kesempatan untuk merespons,
Han Li tiba-tiba menyapu lengan baju ke udara, melepaskan hampir 100 slip batu giok dengan warna berbeda yang melayang di depan wanita tua itu. Mulut wanita tua itu menganga kaget, dan hanya setelah beberapa lama dia bertanya, slip batu giok ini semuanya dikumpulkan dari ras asing. Benar, silakan periksa mereka, rekan Daoi, jawab Han Li. Tolong beri saya waktu sebentar, rekan Daoi, kata wanita tua itu ketika dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah itu, dia dengan cepat mengambil slip batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Teknik pemisahan cahaya asal, bukankah ini teknik rahasia terkenal dari ras roh terbang? Aku pernah mendengar bahwa hanya makhluk roh terbang inti dengan garis keturunan paling murni yang dapat mempelajari teknik ini. Ini memang teknik rahasia yang kita miliki. Perpustakaan Tome Surgawi belum memilikinya, kata wanita tua itu dengan ekspresi terkejut setelah pemeriksaan singkat. Oh, sepertinya kamu sangat akrab dengan teknik rahasia asing. Ini memang teknik rahasia yang saya peroleh dari balap roh terbang, tetapi tidak cocok untuk saya kultivasi, jadi saya belum pernah menggunakannya, Han Li berkata dengan ekspresi sedikit terkejut. Hehe, aku terkenal sebagai ahli teknik rahasia terkemuka di antara dua ras kita. Kalau tidak, aku tidak akan ditugaskan untuk menjaga perpustakaan Tome Surgawi ini, kata wanita tua itu dengan senang. Setelah itu, dia menyimpan slip batu giok itu sebelum mengambil yang lain untuk diperiksa. Teknik 9 api iblis, ini tampaknya merupakan teknik rahasia iblis yang juga merupakan tambahan baru di perpustakaan kami. Seni kayu azure cahaya surgawi, ini adalah teknik rahasia suku kayu yang sudah dimiliki perpustakaan kami. Wanita tua itu dapat menentukan asal-usul sebagian besar slip batu giok ini, dan sepertinya dia tidak melebih-lebihkan statusnya sebagai ahli teknik rahasia terkemuka dari dua ras. Setelah melihat hanya sekitar selusin batu giok, wanita tua itu sudah shock. Tidak hanya teknik rahasia ini berasal dari beragam asal, sekitar 2/3 dari mereka baru di perpustakaan Heavenly Tome. Secara umum, seseorang hanya bisa mengeluarkan 1 atau 2 jenis teknik rahasia untuk ditukar di perpustakaan buku surgawi. Sejumlah besar teknik rahasia yang ditawarkan sekaligus tidak pernah terdengar. Setelah sekitar 15 menit, wanita tua itu akhirnya memeriksa semua slip batu giok, dan dia menghela napas sebelum bertanya, di antara teknik rahasia ini, 61 di antaranya baru di perpustakaan Tome Surgawi. Apakah Anda berencana untuk menukar semuanya? 61? Itu tidak buruk. Aku akan menggunakannya untuk menukar 61 teknik rahasia di perpustakaan ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan segera membuka batasan bagi Anda untuk memilih teknik rahasia lainnya. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus segera keluar setelah menyelesaikan pilihan Anda, dan teknik rahasia ini hanya dapat dikembangkan sendiri. Mereka jangan diberikan kepada orang lain. Jika tidak, jika Pulau Suci mengetahui pelanggaran Anda akan dihukum oleh penegak kami, wanita tua itu memperingatkan. Yakinlah, saya hanya akan merujuk sebagian besar teknik rahasia ini dan hanya benar-benar mengolah beberapa dari mereka, dan saya tidak akan memberikannya kepada orang lain, jawab Han Li sambil menyapu lengan baju di udara untuk memulihkan semuanya. Dari slip giok yang ditolak oleh wanita tua. Bagus, saya akan membuka batasannya sekarang, kata wanita tua itu sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan lencana emas yang berkilauan. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke lencana, yang segera melepaskan semburan cahaya perak yang melonjak ke arah tangga. Sebuah bunyi gedebuk terdengar dari tangga seolah-olah beberapa batasan tak terlihat telah dibuka, dan Han Li dengan cepat menghilang menaiki tangga, meninggalkan wanita tua itu sendirian di lantai pertama. Han Li tidak tinggal di paviliun terlalu lama sebelum dia muncul kembali dengan tenang, lalu menangkupkan tubuhnya untuk memberi hormat kepada wanita tua itu sebelum pergi. Siapa itu? Dia jelas bukan seorang pembudidaya integrasi tubuh biasa yang baru saja datang ke pulau itu. Bahkan saya tidak dapat memastikan basis kultivasinya,
dan dia mampu mengeluarkan begitu banyak teknik rahasia asing sekaligus. Mungkinkah dia, wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dan saat dia melakukannya, matanya berangsur-angsur menyala dengan sedikit kesadaran. Sementara itu, Han Li baru saja muncul dari paviliun ketika 3 bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di udara di atasnya. Chapter 2214. Memasuki alam iblis penatua lagi. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah melihat ini, dan dia hanya menyapu lengan baju ke atas, di mana bola cahaya keemasan langsung menghilang di lengan bajunya. Han Li kemudian membalik tangan, dan kumbang emas seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Ini tidak lain adalah salah satu dari 3 raja kumbang palsu yang dia kirimkan setelah Raja Burung Hantu Hitam. Han Li menilai kumbang emas sejenak sebelum alisnya berkerut sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi Raja Burung Hantu Hitam berhasil melarikan diri. Karena itu, hampir setengah dari tubuhnya dimakan, dan dia terluka jauh lebih dari yang saya perkirakan. Jadi ini bukan hasil yang buruk. Setelah itu, Han Li menyimpan kumbang itu sebelum selip batu giok muncul di genggamannya di tengah kilatan lampu hijau. Han Li mengarahkan pandangannya ke selip batu giok, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun dia telah menyaksikan beberapa teknik kuat di perpustakaan buku surgawi, tujuan sebenarnya adalah paruh kedua teknik Lightning Wield. Kembali ketika dia memperoleh teknik Lightning Wield dari Raja Iblis dari Jurang Bumi, itu adalah versi yang tidak lengkap. Petir iblis-iblis yang bisa dilepaskannya sangat kuat, tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk disiapkan dan tidak berguna dalam pertempuran praktis. Setelah mengetahui dari Master Black Rain bahwa Pulau Suci memiliki paruh kedua teknik Lightning Wield, dia segera memutuskan untuk mendapatkannya. Setelah menemukan paruh kedua teknik Lightning Wield dan menemukan bahwa itu bisa menyamai paruh pertama, dia secara alami sangat gembira dan segera mengambil selip batu giok yang berisi teknik ini. Adapun semua teknik rahasia lainnya yang dia bawa, itu hanyalah aksesori. Namun, ada beberapa dari mereka yang menarik perhatiannya, dan dia berencana untuk mengolahnya ketika dia kembali. Setelah dengan cepat menilai teknik Lightning Wield yang tercatat dalam selip giok untuk memverifikasi bahwa tidak ada masalah, Han Li menyimpan selip giok sebelum berjalan menuju formasi teleportasi tidak jauh. Tao Xie masih menunggunya di sana, dan dia memberi Han Li anggukan kecil. Maaf membuatmu menunggu, Saudara Xie. Ayo pergi dan temui para tetua di Pulau Suci. Aku yakin mereka mulai bosan menunggu, kata Han Li dengan senyum minta maaf. Tao Xie secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dengan demikian, mereka berdua dengan cepat pergi menggunakan formasi teleportasi. Beberapa hari kemudian, sebuah bahtera giok putih muncul dari Pulau Suci sebelum terbang jauh ke kejauhan. Han Li, Tao Xie, dan Silvermoon semuanya ada di bahtera, dan mereka ditemani oleh sesepuh Pulau Suci berambut putih dengan nama keluarga Luo. Han Li berdiri di depan bahtera dengan alis sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang cukup penting. Rekan Taois Luo, Raja Burung Hantu Hitam telah terluka parah olehku, dan dia tidak akan berkomplot melawan 2 ras kita setidaknya selama beberapa abad. Adapun ras lain, aku yakin mereka tidak akan berani melakukannya, apapun tanpa makhluk Grand Ascension Stage di antara barisan mereka. Namun, sebagai tindakan pencegahan keamanan, Anda harus memastikan bahwa berita keberangkatan saya tidak bocor setidaknya untuk abad berikutnya, instruksi Han Li. Ya, Senior Han, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk merahasiakan kepergian Anda dari alam roh. Karena itu, apakah Anda benar-benar harus pergi begitu cepat, Senior? Anda baru saja mencapai tahap kenaikan agung. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda sebelum memasuki alam iblis penatua? Pria tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Sudah lama sejak rekan Taois Mo Jianli dan O Xiao menghilang di alam iblis penatua, dan mereka bisa berada dalam bahaya besar.
bagaimana saya bisa terus menunda? Adapun konsolidasi, itu tidak diperlukan untuk saya. Saya maju ke Grand Ascension Stage terutama menggunakan seni kultivasi penyempurnaan tubuh, jadi saya tidak perlu banyak waktu untuk konsolidasi, Han Li menjelaskan dengan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Node spasial yang kita tuju sekarang adalah node yang digunakan oleh pasukan iblis selama retret mereka. Meskipun lorong itu telah menghilang dan berubah menjadi spasial, ada laporan sesekali fluktuasi spasial kekerasan meletus keluar dari itu. Jadi jelas bahwa dinding antar alam di sana masih cukup rapuh. Dengan kekuatan Anda dan pelat penentang bintang itu, seharusnya mudah bagi Anda untuk menembusnya. Alam iblis Penatua. Selama tidak ada masalah dengan simpul spasial, ini seharusnya tidak menjadi masalah, jawab Han Li. Senior Han, jika Anda bersedia menunggu lebih lama lagi, saya yakin ras besar lainnya akan mengirim lebih banyak orang ke alam iblis Penatua untuk diselidiki. Bagaimanapun, mereka juga memiliki makhluk tahap kenaikan besar yang telah menghilang di alam iblis Penatua, sela Lirong. Hehe, bahkan jika itu terjadi, orang-orang itu hanya akan peduli dengan makhluk tahap kenaikan besar dari ras mereka sendiri. Tidak ada yang akan peduli dengan makhluk dari ras kecil seperti kita. Selain itu, ras super itu mungkin telah mengirim lebih banyak orang ke alam iblis Penatua untuk diselidiki. Aku pasti tidak akan menahan napas dan menunggu mereka keluar dari jalan mereka untuk melaporkan kembali kedua ras kita. Han Li terkekeh dingin sebagai tanggapan. Baik Lirong dan Penatua Luo terdiam setelah mendengar ini. Sebuah pemikiran kemudian tampaknya muncul di benak Han Li, dan dia berkata, kamu tidak perlu khawatir. Saudara Xie dan Silver Moon akan menemaniku ke alam iblis Penatua. Jadi aku akan dapat memastikan pertahanan diri. Namun, tidak aman untuk membawa Guoer bersamaku, jadi aku harus memintamu untuk menjaganya. Yakinlah, Senior Han, kami akan membawa rekan Dao Zu kembali bersama kami untuk berkultivasi di Pulau Suci setelah kepergianmu. Penatua Luo buru-buru menjawab dengan hormat. Zhu Guoer sedikit cemberut dengan ketidaksenangan setelah mendengar ini, tapi dia tidak berani mengajukan keberatan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan bibirnya sedikit bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Zhu Guoer. Ini akan memakan waktu lebih lama untuk membuka pintu masuk ke langit roh kecil, jadi tetaplah di Pulau Suci dan berkultivasi untuk saat ini. Setelah kamu membuat beberapa kemajuan, kamu akan dapat menjaga dirimu sendiri setelah kami menemukan pulau kecil. Langit roh. Hati Zhu Guoer bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan dia segera mengangguk sebagai jawaban. Adapun Silver Moon, dia sangat memperhatikan keselamatan Patriark Pao Xiao. Jadi dia secara alami lebih dari bersedia untuk menemani Han Li ke alam iblis Penatua. Dengan demikian, Bahtera Giok terus maju, dan setelah terbang selama sekitar setengah bulan, Bahtera itu tiba di padang rumput yang rimbun. Setelah terbang lebih dalam ke padang rumput selama 2 hari 2 malam, Bahtera berhenti di atas sisa-sisa benteng. Ini seharusnya tempatnya. Pernah ada pasukan iblis yang ditempatkan di sini, tapi sudah lama ditinggalkan, kata Penatua Luo setelah berkonsultasi dengan pelat formasi di tangannya. Han Li mengarahkan pandangannya ke atas setelah mendengar ini, dan dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang luar biasa dengan tempat ini selain dari selimut awan abu-abu di langit. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia mengarahkan jarinya ke glabelanya sendiri. Mata vertikal ketiga dengan cepat muncul di sana di tengah semburan ki hitam, dan segera setelah mata dibuka, ia melepaskan seberkas cahaya hitam yang menghilang tinggi di udara dalam sekejap. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar di dalam awan kelabu, diikuti oleh ledakan fluktuasi spasial samar yang terdeteksi oleh semua orang di Bahtera. Penatua Luo dan yang lainnya sangat senang merasakan ini, dan Han Li mengangguk saat dia menarik mata ketiganya sebelum menyapu lengan baju di udara. Harta formasi yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke segala arah sebelum menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya.
Beberapa saat kemudian, Han Li menggosokkan kedua tangannya sebelum mendorongnya ke bawah, melepaskan sambaran petir emas tebal yang menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, guntur gemuruh terdengar, dan formasi petir raksasa yang berada di sekitar 1 hektar muncul. Han Li kemudian menyapu lengan bajunya ke bawah lagi, dan bola cahaya putih muncul, berisi dis berukuran sekitar 1 kaki. Ini tidak lain adalah harta pemecah dunia yang sangat terkenal, Star Defying Plate. Begitu lempengan itu dilepaskan, ia berputar di udara di atas formasi raksasa, kemudian berubah menjadi bulan perak yang melayang di udara. "Ayo pergi," kata Han Li sebelum mengambil langkah maju dan menghilang di tempat. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat Han Li muncul di tengah formasi di bawah dengan kilat berputar di sekelilingnya, dan Taoist Xie dan Silver Moon juga mengikuti. Han Li mengarahkan pandangan sekilas pada Penatua Luo dan Li Rong, lalu membuat segel tangan sebelum mengacungkan jari ke atas. Bulan perak di atas formasi segera mengeluarkan suara dering yang jelas. Setelah itu pilar cahaya 5 warna dilepaskan langsung ke awan abu-abu. Pada saat yang sama, guntur keras terdengar dari formasi di bawah Han Li, dan 6 pilar cahaya hitam dan putih meletus, menghilang ke tempat yang sama di mana pilar cahaya 5 warna baru saja menabrak awan abu-abu. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan bulan perak di atas segera menghilang, hanya untuk digantikan oleh lubang hitam raksasa. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya, menyapu 2 orang di sampingnya sebelum dia terbang sebagai seberkas cahaya keemasan. Semburan fluktuasi spasial yang hebat meletus, dan seberkas cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam lubang hitam. Chapter 2215. Penggerek batang. Di udara di atas rawa yang dipenuhi lumpur busuk, sebuah lubang hitam besar muncul, dan seberkas cahaya keemasan yang berisi beberapa sosok humanoid muncul dari dalam lubang hitam itu. Ini tidak lain adalah trio Han Li. Han Li sebentar memeriksa sekelilingnya, setelah itu alisnya sedikit berkerut. Tidak ada satupun makhluk hidup di sekitar mereka. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li melepaskan indera spiritualnya melalui daerah sekitarnya, di mana ia segera menemukan bahwa ada sekelompok besar bangunan batu di dekat tepi rawa. Ada ratusan bangunan ini, dan ada beberapa formasi pelindung yang didirikan di sekitar mereka. Namun, formasi ini telah dihancurkan, dan setelah menyapu indera spiritualnya ke dalam bangunan, Han Li menemukan bahwa interior mereka benar-benar hancur, dan bahkan tidak ada satupun makhluk jahat di dalamnya. Han Li agak terkejut dengan semua ini, tapi dia dengan cepat mengambil keputusan. "Ayo pergi ke kota terdekat dan cari tahu di mana kita berada terlebih dahulu." Berbeda dengan ketika Han Li terakhir kali memasuki alam iblis Penatua, dia sekarang berada di tahap kenaikan agung dan memiliki Taoist Xie di sisinya, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan salah satu dari 3 patriark iblis. Jadi, mereka bertiga berangkat, dan setelah terbang ke barat tidak lebih dari setengah hari, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah sedikit saat dia berhenti di udara. Taoist Xie juga berhenti di tempat saat dia mengintip ke kejauhan, sementara Silver Moon merasa agak bingung karena dia tidak bisa melihat apapun di kejauhan. "Apa yang terjadi, Saudara Han? Apakah Anda dan Saudara Xie menemukan sesuatu?" Han Li mengangguk dengan tenang sebagai tanggapan. "Ada sesuatu yang datang dari depan." Silver Moon sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke kejauhan juga. Beberapa saat kemudian, suara dengungan aneh terdengar di kejauhan, dan itu menjadi semakin keras, sepertinya semakin dekat dengan mereka. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas di depan, dan beberapa ratus garis cahaya muncul sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Ini adalah ratusan makhluk iblis dari basis kultivasi yang berbeda, dan mereka melarikan diri untuk hidup mereka seolah-olah mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan.
Saat Silvermoon bertanya-tanya apa yang mungkin mengejar makhluk-makhluk iblis ini, awan gelap besar muncul di depan di tengah suara dengungan yang keras, melonjak mengejar makhluk-makhluk iblis itu. Silvermoon buru-buru menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke matanya saat dia mengintip dengan hati-hati ke dalam awan kelabu, di mana wajahnya langsung memucat karena ngeri. Awan abu-abu terdiri dari serangga berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Serangga berkisar dari ukuran kepalan tangan manusia hingga seukuran pria dewasa. Mereka memiliki paku berduri di sekujur tubuh mereka, atau mulut penuh taring tajam, dan penampilan mereka sangat berbeda dari semua serangga iblis biasa. Beberapa serangga terbesar bahkan memiliki 2 kepala, tampaknya menjadi pemimpin kawanan. Di hadapan awan serangga yang begitu menakutkan, tidak heran jika Silvermoon menunjukkan reaksi yang begitu menakutkan. Serangga di dalam kawanan semuanya terbang dengan kecepatan yang berbeda, dengan serangga yang lebih besar jelas lebih cepat daripada rekan mereka yang lebih kecil. Dalam sekejap mata, beberapa makhluk iblis yang tertinggal di belakang ditangkap oleh serangga yang lebih besar. Makhluk iblis ini tidak punya pilihan selain bertarung saat mereka melarikan diri, dan pertempuran sengit dengan cepat meletus. Namun, segera setelah makhluk iblis ini sedikit melambat, kawanan serangga lainnya segera menyusul dan melahap mereka. Serangkaian lolongan kesakitan terdengar saat semua makhluk iblis yang tertinggal langsung menghilang di dalam lautan serangga, dan ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah setelah melihat ini. Dia tiba-tiba menoleh ke Tao Xie, dan bertanya, "Saudara Xie, apakah Anda melihat perbedaan antara serangga ini dan serangga iblis lainnya di dunia ini? Aura mereka berbeda, dan ki iblis mereka agak tidak murni. Sepertinya mereka tidak berasal dari alam iblis Penatua," jawab Tao Xie. "Begitu, jadi serangga ini pasti berhubungan dengan Ratu Temborer." Han Li menghela nafas. Silvermoon menarik napas tajam setelah mendengar ini. "Ratu Temborer? Apakah itu makhluk yang berada di balik kesengsaraan alam iblis Penatua dan memaksa kakekku dan seniormu untuk memasuki alam iblis Penatua?" "Itu benar," jawab Han Li dengan senyum masam. "Jika serangga ini terkait dengan Ratu Temborer dan mereka telah muncul di alam iblis Penatua dalam jumlah yang sangat besar, apakah itu berarti Ratu Temborer telah lolos dari segelnya?" Silvermoon bertanya dengan ekspresi tegang. "Belum tentu, mungkin ini hanya keturunan Ratu Temborer," jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Silvermoon ingin mengajukan pertanyaan lain, tetapi selama periode waktu yang singkat ini, lebih dari setengah makhluk iblis yang melarikan diri telah dimakan oleh segerombolan serangga, dan hanya sekitar selusin yang tersisa. Mereka semua adalah makhluk iblis tingkat tinggi, tetapi mereka sangat acak-acakan dan memasang ekspresi ngeri. Bahkan dengan mata telanjang saja, Han Li dapat dengan jelas melihat ekspresi makhluk-makhluk iblis di depan kelompok itu. Makhluk iblis ini cukup terkejut melihat trio Han Li melayang di udara, tampaknya sama sekali mengabaikan segerombolan serangga di kejauhan. Seorang wanita iblis yang tampaknya berusia 20-an berteriak dengan suara mendesak, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Para penggerek batang ada di sini. Cepat dan lari untuk hidupmu." Segera setelah itu, dia melesat melewati trio Han Li dan terus melarikan diri ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia mengarahkan pandangannya ke awan serangga, lalu tiba-tiba menyapu lengan baju di udara. 3 gunung mini segera muncul di hadapannya di tengah ledakan yang bergema, dan mereka langsung membengkak setinggi puluhan ribu kaki sebelum meluncur langsung ke arah awan serangga. Pada saat yang sama, serangga abu-abu berkerumun di sekitar 3 gunung raksasa dan benar-benar mengelilingi mereka. Han Li mengarahkan jari ke kejauhan, dan 3 gunung mulai berputar di tempat. Cahaya abu-abu dilepaskan dari gunung hitam, dan semua serangga yang bersentuhan dengan cahaya abu-abu ini langsung menghilang. Sementara itu, garis tak terhitung dari pedang tak terlihat ki dilepaskan oleh gunung biru, mengiris serangga yang tak terhitung jumlahnya menjadi potongan-potongan yang menghujani dari atas bersama hujan darah hijau. Adapun gunung 5 warna,
Itu melepaskan lingkaran cahaya 5 warna yang langsung menghancurkan semua serangga di belakangnya menjadi daging cincang di tengah serangkaian lolongan sedih. Dalam sekejap mata, 3 area besar telah dibersihkan di dalam lautan serangga. Terlepas dari berapa banyak serangga yang berkerumun menuju 3 gunung raksasa, mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Tak lama kemudian, kawanan serangga abu-abu menjadi sangat jarang. Tiba-tiba, salah satu serangga raksasa berkepala 2 yang tersisa mengeluarkan teriakan melengking, dan semua serangga segera berbalik dan melarikan diri. Mata Han Li sedikit bersinar saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke Gunung Hitam di kejauhan. Gunung Hitam langsung menghilang di tengah semburan cahaya abu-abu atas perintahnya, lalu muncul tanpa peringatan di atas serangga raksasa berkepala 2 di samping ledakan fluktuasi spasial. Cahaya abu-abu menyapu dari bawah Gunung Hitam, dan serangga berkepala 2 raksasa hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan tangisan putus asa sebelum menghilang di tengah cahaya abu-abu dengan semua serangga lain di sekitarnya. Pada titik ini, serangga yang tersisa telah melarikan diri ke kejauhan, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Han Li tampaknya tidak memiliki niat untuk terus mengejar serangga ini, dan dia hanya melambaikan tangan acuh tak acuh ke kejauhan. 3 gunung raksasa dengan cepat menyusut masing-masing setinggi sekitar 1 kaki, lalu menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus dalam salah satu lengan baju Han Li, dan 3 gunung mini muncul kembali sebelum menghilang dalam sekejap sekali lagi. Hanya rentang beberapa napas yang telah berlalu sejak Han Li pertama kali melepaskan 3 gunung ekstremnya, dan wanita iblis yang melarikan diri untuk hidupnya mengambil pandangan sekilas ke belakang, di mana dia hampir jatuh dari langit. Bagaimana mungkin? Wanita itu berseru dengan tidak percaya di matanya. Makhluk iblis melarikan diri lainnya sedikit goyah setelah mendengar ini, kemudian juga mengalihkan perhatian mereka ke arah yang sama, dan mereka secara alami juga tercengang. Kawanan serangga menakutkan yang mengejar mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan mereka semua berhenti sebelum mengarahkan pandangan mereka ke trio Han Li dengan ekspresi heran. Jelas bahwa ketiganya ada hubungannya dengan hilangnya kawanan serangga secara tiba-tiba. Wanita iblis itu adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, dan dia dengan hati-hati menilai trio Han Li sambil merenungkan apakah dia harus mendekati mereka. Tepat pada saat ini, suara Han Li terdengar di telinga semua makhluk jahat dalam kelompok itu. Silakan datang ke sini, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hati wanita iblis itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia melakukan apa yang diperintahkan setelah beberapa saat ragu-ragu. Makhluk iblis lainnya tidak berani melanggar perintah Han Li, dan mereka juga terbang ke arahnya. Han Li telah membasmi awan serangga dengan mudah, jadi dia jelas terlalu kuat untuk mereka lawan. Chapter 2216. Kota Labu Hitam. Wanita iblis itu adalah yang pertama tiba, dan dia tidak berani terlalu dekat saat dia memberi hormat dengan hormat dari jarak sekitar 70 kaki. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Senior. Dia benar-benar tidak dapat memastikan basis kultivasi dari trio Han Li dengan perasaan spiritualnya, dan itu mendorongnya untuk bertindak dengan cara yang lebih hormat. Siapa kamu, dan di mana kota terdekat? Han Li bertanya dengan singkat. Kami adalah pengumpul kristal dari Chaotic Cloud Mountain, dan kota terdekat adalah kota Labu Hitam. Jika Anda ingin pergi ke sana, kami akan dengan senang hati memimpin, Senior, jawab wanita iblis itu. Kota Labu Hitam, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu tidak perlu memimpin. Beri aku peta daerah ini, Han Li menginstruksikan. Kebetulan saya memiliki peta terperinci dari area terdekat ini, akan menjadi kehormatan bagi saya untuk menawarkannya kepada Anda, Senior, kata wanita iblis itu sambil segera menawarkan pecahan batu hitam dengan kedua tangan. Han Li mengangguk saat dia menarik pecahan batu ke dalam genggamannya sendiri, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya.
Pada titik ini, makhluk iblis lainnya juga telah tiba, dan mereka semua berdiri dalam keheningan yang gugup. Apa masalahnya dengan penggerek batang yang kamu sebutkan sebelumnya? Aku tidak ingat serangga seperti itu di alam suci kita, dan aura mereka juga sedikit berbeda dari serangga iblis biasa. Han Li bertanya sambil menyimpan pecahan batu itu. Apakah Anda tidak tahu penggerek batang ini, senior? Wanita iblis itu bertanya ketika ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya, dan kehebohan juga mengalir melalui makhluk iblis lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa abad terakhir. Apakah sangat aneh bahwa saya tidak mengenal mereka? Han Li bertanya. Begitu, maka tidak heran jika Anda tidak menyadari penggerek batang ini. Serangga ini hanya muncul di abad yang lalu, dan tampaknya, mereka awalnya semua serangga iblis biasa, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tiba-tiba bermutasi menjadi mereka saat ini. Bentuk penggerek batang ini saat ini mendatangkan malapetaka di seluruh alam suci, dan bahkan ada cerita tentang seluruh kota yang dibantai oleh serangga ini. Akibatnya, ada banyak kerusuhan di alam suci kita, dan semua orang hidup dalam ketakutan terus-menerus, wanita iblis itu menjelaskan. Oh, apakah 3 leluhur dan leluhur suci lainnya tidak turun tangan untuk memusnahkan penggerek batang ini? Mereka tentu saja lebih kuat daripada serangga iblis biasa, tetapi mereka masih dapat dengan mudah dibunuh oleh leluhur suci, Han Li bertanya. Dengan basis kultivasi saya yang rendah, saya tidak memiliki akses ke informasi tentang apa yang dilakukan oleh para leluhur dan leluhur suci. Yang saya tahu adalah bahwa hanya beberapa leluhur suci yang telah melangkah di daerah di mana serangan penggerek batang terlalu parah. Adapun leluhur suci lainnya dan 3 patriark, semuanya tampaknya telah menghilang sekaligus, jawab wanita iblis itu setelah ragu-ragu sejenak. Semua leluhur suci telah menghilang? Kapan ini terjadi? Han Li segera melanjutkan pertanyaannya. Saya tidak bisa memberi Anda waktu yang tepat, tetapi tampaknya bertepatan dengan ketika penggerek batang pertama mulai muncul, jawab wanita iblis itu dengan hormat. Baiklah, hanya itu yang perlu aku ketahui. Kamu bisa pergi sekarang, Han Li menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Wanita iblis itu cukup lega mendengar ini, dan dia berkata dengan suara hormat, ya, kami akan pergi sekarang, senior. Setelah itu, dia dengan cepat pergi, dan makhluk iblis lainnya buru-buru mengikuti setelah membungkuk hormat ke arah trio Han Li. Setelah kepergian mereka, Silver Moon menghela nafas. Sepertinya semua makhluk Grand Ascension Stage benar-benar mengalami masalah. Jika tidak, situasi di alam iblis Elder tidak akan seburuk ini. Situasi saat ini memang cukup suram, tapi kita harus melakukan penyelidikan lebih lanjut jika kita ingin tahu persis apa yang terjadi. Saya kira ada Raja Iblis di kota Labu Hitam, dan saya yakin mereka akan tahu beberapa hal tentang leluhur suci dan makhluk tahap kenaikan agung dari alam roh kita, kata Han Li saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Silver Moon tersenyum, dan menjawab, kamu benar. Mari kita melakukan perjalanan ke kota Labu Hitam kalau begitu, Saudara Han. Hehe, ada sesuatu yang harus saya lakukan sebelum itu. Han Li terkekeh sebelum menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya abu-abu, yang di dalamnya terdapat serangga abu-abu raksasa. Tidak lain adalah penggerek batang berkepala 2 yang baru saja ditangkapnya. Serangga itu memiliki aura yang berada di sekitar tahap transformasi Dewa Akhir, dan jelas memegang posisi penting dalam kawanan serangga. Begitu serangga itu muncul, ia segera mulai mengepakkan sayapnya dengan putus asa dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Han Li langsung melepaskan aura menakutkannya, dan serangga raksasa itu terbanting kembali ke tanah oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Kedua kepala serangga raksasa itu meronta-ronta dengan keras, tetapi tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, dan ia hanya bisa melepaskan semburan tangisan yang menakutkan. Han Li mengulurkan tangan dari lengan bajunya sebelum menekannya ke salah satu kepala serangga raksasa itu,
dan 5 benang tembus keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke kepala serangga itu. Serangga yang berjuang segera bergidik sebelum merosot ke tanah dengan cara yang tidak bergerak, dan pada saat yang sama, Han Li menutup matanya saat cahaya keemasan samar muncul di sekujur tubuhnya. Dia melepaskan teknik pencarian jiwa pada serangga raksasa ini. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Han Li membuka matanya, dan benang tembus pandang ditarik dari kepala serangga raksasa sebelum hancur menjadi bintik cahaya tembus pandang. Kepala serangga raksasa itu kemudian mulai berfluktuasi dengan tidak stabil ukurannya sebelum tiba-tiba meledak. Han Li menyapu lengan baju di udara lagi, dan bola api ditembakkan untuk langsung membakar bangkai serangga menjadi abu. "Apakah Anda mendapatkan informasi, Saudara Han?" tanya Silvermoon. "Sayangnya tidak. Serangga ini hanya memiliki naluri paling dasar dan tidak memiliki kecerdasan. Jadi saya tidak dapat menemukan apapun," jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. "Begitu, itu tidak terlalu mengejutkan. Penggerek batang ini tiba-tiba menjadi sangat kuat karena mutasi mereka, tetapi tidak mudah untuk mencapai kecerdasan, dan itu kabar baik bagi kami," kata Silvermoon sambil tersenyum. "Memang, jika penggerek batang hanya mengandalkan naluri dasar, maka mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita tidak peduli berapa banyak dari mereka. Ayo pergi ke kota labu hitam sekarang, aku yakin kita akan bisa dapatkan beberapa informasi di sana," jawab Han Li. Dengan demikian, mereka bertiga naik ke udara dan terbang ke utara. 3 hari kemudian, trio Han Li memasuki dataran tinggi yang penuh dengan lumpur hitam, dan setelah terbang selama beberapa jam lagi, sebuah kota hitam dengan luas sekitar 200 km muncul di kejauhan. Ini tidak lain adalah kota labu hitam. Namun, seluruh kota saat ini dikelilingi dari segala arah oleh lautan serangga abu-abu tanpa akhir yang terlihat, dan suara pertempuran terdengar bahkan dari jarak yang sangat jauh. Lautan penggerek batang ini hampir menutupi seluruh langit. Dan meskipun kawanan penggerek batang yang pernah disaksikan Han Li sebelumnya juga sangat besar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Saat ini, kota labu hitam diselimuti di bawah penghalang cahaya hitam yang berada di atas kota seperti mangkuk raksasa terbalik. Lapisan padat penggerek batang menutupi setiap inci penghalang cahaya, dan mereka semua menyerang penghalang cahaya dalam hiruk-pikuk. Di dalam penghalang cahaya ada makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan harta iblis dari deskripsi yang berbeda atau melepaskan teknik iblis untuk menyerang balik penggerek batang. Penggerek batang yang saat ini menyerang kota jelas tidak begitu kuat, dan mereka dengan cepat dibunuh oleh serangan yang dilepaskan oleh makhluk jahat di kota. Ada juga anak panah yang terbang keluar kota seperti badai yang sangat deras untuk memusnahkan lebih banyak lagi penggerek batang. Di tengah kota berdiri ratusan menara tinggi yang bergemuruh tak henti-hentinya, di sekelilingnya kilat menyambar tanpa henti. Ratusan sambaran petir hitam terus-menerus dilepaskan oleh menara-menara ini sebelum terpecah menjadi untaian petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mereduksi gerombolan penggerek batang menjadi abu. Tampaknya di bawah perlindungan pembatasan kota, makhluk iblis dapat menyerang dengan sembrono dan memegang kendali. Namun, saat cahaya biru melintas di mata Han Li, dia bisa memastikan situasi sebenarnya, dan alisnya segera berkerut sedikit. Selama periode waktu yang singkat ini, penghalang cahaya hitam di atas kota sudah sedikit meredup, dan makhluk iblis yang melepaskan serangan dari dalam kota semuanya dalam kondisi yang sangat buruk, jelas sudah mulai mengerahkan kekuatan sihir mereka secara berlebihan. Tiba-tiba, gemuruh di kota berhenti tiba-tiba, dan semua menara menghentikan serangan kilat mereka. Chapter 2217. Tampilan kekuatan yang menakjubkan. Tanpa bantuan petir yang dilepaskan oleh menara, kekuatan serangan kota berkurang hampir setengahnya, dan lapisan demi lapisan penggerek batang mendarat di penghalang cahaya, menyebabkannya meredup dengan kecepatan tinggi yang terlihat bahkan untuk mata telanjang. "Kita harus menyelamatkan kota ini," Han Li tiba-tiba berkata dengan alis berkerut.
Silvermoon mengangguk sebagai jawaban. Saudara Xie, untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, saya harus meminta Anda membantu kami berdua, kata Han Li. Tidak masalah, jawab Taois Xie dengan tenang. Dengan demikian, Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan 3 gunung ekstrim mini di tengah kilatan cahaya spiritual. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka 6 matanya atas perintahnya, lalu melepaskan tangisan panjang yang mirip dengan auman naga. Raungan meletus langsung ke langit, melepaskan gelombang suara tak terlihat yang melonjak menuju lautan penggerek batang. Makhluk iblis di kota labu hitam cukup terkejut mendengar raungan yang menggelegar ini. Namun sebelum mereka sempat mencari dari mana suara itu berasal, mayoritas penggerek batang yang menyerang penghalang cahaya itu meledak sendiri atau jatuh dari langit tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap mata, hanya kurang dari setengah dari kawanan serangga yang tersisa, dan yang tersisa telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di atas kepala, dan 3 gunung raksasa muncul di atas lautan serangga dalam sekejap. Gunung-gunung raksasa itu kemudian runtuh bersamaan, dan pada saat berikutnya, hamparan cahaya yang luas mulai menimbulkan malapetaka melalui kawanan serangga di samping garis-garis pedang mematikan Ki. Para penggerek batang benar-benar tidak berdaya untuk melawan karena mereka ditebang bergerombol oleh 3 gunung, dan hanya beberapa penggerek batang yang jelas-jelas jauh lebih besar dari saudara-saudara mereka yang mampu memberikan perlawanan saat mereka melarikan diri dalam kepanikan yang membabi buta. Namun, tepat pada saat ini, sambaran petir perak tebal tiba-tiba muncul di atas di tengah gemuruh guntur, dan sambaran petir langsung menyambar tubuh penggerek batang raksasa, membuatnya menjadi abu bersama ribuan penggerek batang normal di daerah terdekat. Setelah kilat perak menghilang, seorang pria muda dengan 1 set jubah Tao muncul di udara. Itu tidak lain adalah Taois Xie. Taois Xie mengarahkan pandangannya ke arah penggerek batang raksasa yang telah melarikan diri lebih jauh ke kejauhan, dan kilat menyambar dari tubuhnya saat dia menembakkan kekuatan sekali lagi sebagai busur petir. Penggerek batang yang tak terhitung jumlahnya ditebang di belakangnya, dan tiba-tiba, Provenance True Devil Projection, yang telah membengkak setinggi puluhan ribu kaki, muncul di dalam lautan serangga di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Han Li berdiri di tengah proyeksi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, menilai penggerek batang di dekatnya dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Saat ini ada rune ungu yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas tubuh proyeksi besar, dan saat menyapu 6 lengannya di udara, bola api perak dikirim terbang ke segala arah. Bola api perak dengan cepat membentuk hamparan api perak yang luas, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar, dan api dengan cepat menelan bagian besar penggerek batang. Terlepas dari apakah itu penggerek batang normal atau rekan mereka yang lebih besar, mereka semua mulai berjuang keras setelah bersentuhan dengan api perak sebelum langsung dibakar menjadi ketiadaan. Di hadapan Han Li dan Taois Xie, gerombolan penggerek batang yang hampir tak ada habisnya ini dibantai dengan kecepatan tinggi. Namun, penggerek batang normal benar-benar tidak takut bahkan dalam menghadapi kematian, dan mereka meninggalkan serangan terhadap kota labu hitam saat mereka terbang langsung menuju Han Li dan Taois Xie dengan cara bunuh diri. Bahkan dengan kekuatan luar biasa Han Li dan Taois Xie, mereka butuh waktu cukup lama untuk benar-benar membersihkan area terdekat. Namun, masih ada beberapa penggerek batang raksasa yang berhasil melarikan diri, namun Han Li tidak tertarik untuk mengejar mereka. Dia melambaikan tangan ke arah Taois Xie, lalu perlahan turun menuju kota labu hitam. Silvermoon juga terbang ke Han Li dengan tidak tergesa-gesa, dan mereka berdua turun menuju kota bersama-sama. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota labu hitam telah benar-benar terpaku pada tempatnya oleh tampilan kekuatan yang dilakukan oleh Han Li dan Taois Xie. Dan sekarang setelah seluruh lautan penggerek batang telah dibasmi, semuanya langsung meledak menjadi sorakan yang menggelegar.
Saat trio Han Li turun menuju kota, beberapa makhluk iblis tingkat tinggi bergegas keluar dan membuka celah di penghalang cahaya, lalu memberi hormat-hormat saat mereka menyambut Han Li dan yang lainnya ke dalam kota. Seorang pria parubaya berjubah hitam tahap integrasi tubuh awal membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li dan Tao Xie, lalu berkata dengan penuh terima kasih telah menyelamatkan puluhan juta warga di kota labu hitam kami, para senior. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda? Kota labu hitam kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Adapun makhluk iblis normal di dekatnya, mereka semua berlutut dan menekan wajah mereka ke tanah, bahkan tidak berani melihat Han Li dan Tao Xie. Jelas bahwa di mata makhluk iblis normal, leluhur suci sebenarnya adalah dewa. Sekarang dua leluhur suci tiba-tiba muncul di sini. Semua makhluk iblis di kota secara alami gembira. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui nama kami. Di mana tuan kotamu? Suruh dia datang dan menemuiku, Han Li menginstruksikan. Tuan kota kami telah sangat memaksakan dirinya selama perlawanan terhadap penggerek batang, dan dia saat ini sedang beristirahat di rumahnya. Tapi saya sudah mengirim orang untuk memberitahu dia tentang kedatangan Anda. Jadi dia harus segera datang. Pria paruh baya itu menjawab dengan hati-hati. Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini. Adapun orang lain, mereka bisa pergi dan melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Han Li menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Ya, senior, saya akan membuat mereka segera pergi. Pria parubaya itu buru-buru menjawab dengan hormat, lalu memberikan instruksi kepada semua makhluk iblis di daerah sekitarnya. Makhluk iblis normal di dekatnya segera bangkit, lalu membungkuk 3 kali ke arah trio Han Li sebelum pergi. Jadi, hanya trio Han Li dan beberapa makhluk iblis tingkat tinggi yang tersisa di daerah itu. Setelah tidak lebih dari 15 menit berlalu, seberkas cahaya hitam muncul dari sebuah gedung tinggi di kota, lalu segera melesat ke arah Han Li. Cahaya hitam memudar, dan seorang pria tua kurus dalam satu set jubah brokat muncul lebih dari 100 kaki dari Han Li. Pria tua itu dengan cepat menyapu perasaan spiritualnya ke arah trio Han Li sebelum segera membungkuk dalam-dalam. Junior Hu Yan memberi hormat kepada seniornya. Terima kasih telah menyelamatkan kota kami dari kehancuran yang pasti. Kamu penguasa kota? Han Li bertanya tanpa ekspresi. Pria tua itu berada di tahap integrasi tubuh pertengahan, dan dia menjawab dengan senyum menjilat, saya telah menjadi penguasa kota labu hitam selama lebih dari 1000 tahun. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, silakan beritahu aku. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang saat melihat tampilan hormat Hu Yan, lalu menoleh ke Raja Iblis lainnya saat dia berkata, kalian semua bisa pergi sekarang. Saya ingin berbicara dengan rekan Daoihu saja. Pria paruh baya itu secara alami tidak berani melawan perintah Han Li, dan dia segera menjawab, kalau begitu, kami akan pergi, senior. Beberapa saat kemudian, trio Hu Yan dan Han Li adalah satu-satunya yang tersisa di daerah itu. Hu Yan secara alami sangat gugup berada di hadapan dua makhluk Grand Ascension Stage, tapi dia mempertahankan ekspresi yang sangat hormat dan berdiri dengan tangan di sisinya. Aku yakin segerombolan besar penggerek batang tidak mungkin berkumpul dalam waktu singkat. Kapan mereka mulai menyerang kota labu hitammu? Han Li bertanya. Penggerek batang itu hanya muncul di daerah itu beberapa tahun yang lalu, dan saya telah memimpin banyak kelompok pemburu untuk memusnahkan mereka, tetapi tidak dapat membunuh mereka semua. Sangat mengejutkan saya. Mereka mampu mengatur gerombolan dengan proporsi yang mengerikan dan serang kota kami hanya 2 hari yang lalu, jawab Hu Yan. Mereka baru muncul 2 hari yang lalu. Para penggerek batang ini mungkin tidak terlalu cerdas, tetapi tampaknya mereka memiliki beberapa kemampuan berorganisasi, kata Han Li sambil mengelus dagunya sendiri sambil merenung. Memang, senior, ada terlalu banyak penggerek batang ini untuk dimusnahkan sepenuhnya, dan kawanan terus-menerus bergabung untuk meningkatkan jumlah mereka. Jika tidak akan ada begitu banyak kejadian mengerikan di seluruh kota di alam suci kita. Dibantai oleh kawanan penggerek batang,
Huyan buru-buru menjelaskan. Kesampingkan itu untuk saat ini, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu, kata Han Li setelah jeda singkat. Silakan, senior, perintah Huyan. Rekan-rekan Taois saya dan saya baru saja keluar dari masa pengasingan yang panjang, dan kemunculan penggerek batang ini cukup mengejutkan kami. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana 3 leluhur dan leluhur suci lainnya. Mengapa, bukankah mereka muncul untuk membasmi penggerek batang ini? Kudengar mereka semua menghilang secara misterius tidak lama setelah penggerek batang ini muncul, kenapa begitu? Han Li bertanya, jadi kamu baru saja keluar dari pengasingan yang panjang, tidak heran aku tidak akrab dengan kalian berdua. Tentang para leluhur dan leluhur suci lainnya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Huyan. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia berkata, biar ku tebak, para leluhur dan leluhur suci saat ini sedang berurusan dengan Ratu Stemborer, dan kamu diberitahu untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Apakah itu benar? Chapter 2218. Leluhur Suci Xie Lian. Huyan sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi lega muncul di wajahnya. Jadi kamu sudah tahu tentang Ratu Stemborer? Kalau begitu, tidak ada yang perlu aku sembunyikan. Saya mendengar tentang Ratu Stemborer beberapa tahun yang lalu, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk keluar dari pengasingan. Namun, saya tidak terlalu akrab dengan situasi saat ini di alam suci kita, jadi Anda harus mencerahkan saya, kata Han Li. Ya, senior, saya baru mulai mendengar tentang hal-hal ini dalam dekade terakhir ini, jadi saya juga tidak tahu terlalu banyak. Yang saya tahu adalah bahwa penggerek batang di alam suci kita ini dulunya adalah serangga iblis biasa yang bermutasi setelahnya. Bersentuhan dengan aura ratu penggerek batang yang merembes melalui segel. Setelah mutasi mereka, penggerek batang ini menjadi jauh lebih kuat, dan kemampuan reproduksi mereka juga meningkat hampir 100 kali lipat. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi seperti itu. Masalah besar dalam waktu sesingkat itu. Huyan berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan. Menurut apa yang saya dengar, 3 patriark dan leluhur suci lainnya memang berurusan dengan Ratu Stemborer di situs asli yang disegel. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan cukup baik. Dengan bantuan dari makhluk kuat dari alam lain, segel itu terus-menerus diperkuat, dan tampaknya Ratu Stemborer akan disegel lagi. Namun, hampir 30 tahun yang lalu, situs asli yang disegel tiba-tiba kehilangan semua kontak dengan dunia luar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Mereka kehilangan kontak, bagaimana mungkin dengan begitu banyak makhluk Grand Ascension Stage di sana? Tidak adakah yang pergi ke sana untuk menilai situasinya? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Pada saat ditemukan bahwa kontak telah hilang, itu sudah terlambat. Penggerek batang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitar situs asli yang disegel, mengambil alih banyak kota terdekat. Bahkan ada penggerek batang bermutu tinggi di antara mereka yang memiliki integrasi tubuh kekuatan panggung, dan kehadirannya membuat mustahil bagi siapapun untuk mengakses situs asli yang disegel, jawab Huyan. Penggerek batang tahap integrasi tubuh, mengingat betapa menakutkannya Ratu Penggali Batang, tidak mengherankan melihat penggerek batang tingkat ini. Apakah tidak ada beberapa leluhur suci yang belum memasuki situs asli yang disegel? Mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Han Li bertanya. Aku tidak tahu apa niat leluhur suci itu, tapi aku belum pernah mendengar ada di antara mereka yang bepergian ke situs tersegel asli untuk memeriksa situasi di sana. Adapun mengapa demikian, itu bukan sesuatu untuk penguasa kota rendahan. Seperti saya tahu, jawab Huyan dengan senyum masam. Menarik. Sepertinya leluhur suci lainnya pasti mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Di antara leluhur suci yang belum memasuki situs asli yang disegel, mana yang paling dekat dengan kota Labu Hitam? Han Li bertanya. Leluhur suci yang paling dekat dengan kota ini adalah leluhur suci Xie Lian dari pegunungan Myriad Flower. 3 tahun lalu,
Senior Sielian membasmi semua penggerek batang di dekat pegunungan Myriad Flower, jawab Huyan. Di mana pegunungan Myriad Flower? Apakah Anda memiliki peta area itu? Han Li bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, saya pernah bepergian ke pegunungan Myriad Flower Mountain untuk meminta audiensi dengan Senior Sielian. Jadi saya memiliki salinan peta daerah itu, kata Huyan sambil segera mengeluarkan pecahan batu sebelum menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangan. Han Li menerima pecahan batu sebelum secara singkat menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana senyum muncul di wajahnya. Hanya itu yang perlu saya ketahui. Anda bisa pergi sekarang, rekan Daol. Ya, aku akan pergi sekarang, senior. Huyan sangat lega mendengar ini, dan dia membungkuk hormat sebelum pergi. Sekelompok makhluk iblis tingkat tinggi yang menunggu di dekatnya segera berkumpul di sekitar Huyan, dan mereka terbang ke kota bersama. Mari kita kunjungi leluhur suci Sielian ini, kata Han Li dengan tenang. Silvermoon dan Taois Xie secara alami tidak keberatan dengan ini. Jadi, Han Li mengangkat tangan untuk melepaskan kereta terbang iblis hitam, dan ketiganya naik ke kereta sebelum terbang sebagai seberkas cahaya hitam. Sebulan kemudian, trio Han Li muncul di udara di atas pegunungan subur yang tampak seolah-olah bisa dengan mudah masuk ke alam roh. Jadi ini adalah pegunungan bunga segudang. Saya harus mengatakan, leluhur suci Sielian ini telah menemukan lokasi yang sangat bagus dan indah. Di mana dia tinggal di pegunungan ini? Tanya Silvermoon. Peta menunjukkan bahwa leluhur suci Sielian ini tinggal di gunung yang dikenal sebagai puncak menghadap langit, yang terletak di tengah pegunungan ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Kalau begitu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Namun, kunjungan kami cukup mendadak, dan kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang tipe orang seperti apa leluhur suci ini. Kuharap dia tidak terlalu tidak ramah, renung Silvermoon. Hehe, tidak peduli seberapa bermusuhan dan tidak ramahnya dia, kita harus membuatnya memberitahu kita apa yang terjadi di situs asli yang disegel. Hanya dengan begitu kita dapat menyusun rencana untuk melanjutkan. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa langsung mengetahui keberadaan Senior O Xiao dan Senior Mo Jianli, kata Han Li dengan percaya diri. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Silvermoon saat menyebutkan kakeknya, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi, pegunungan ini tidak terlalu besar, jadi kita tidak akan memakan banyak waktu untuk sampai ke Sky Facing Peak. Dengan demikian, Han Li berangkat sebagai seberkas cahaya biru, diikuti oleh Silvermoon dan Taois Xie. Beberapa jam kemudian, pegunungan itu terbelah, dan sebuah gunung putih besar yang memanjang hingga ke awan muncul di depan. Gunung itu tingginya ratusan ribu kaki, dan bagian atasnya seluruhnya tertutup es putih dan salju, sementara bagian bawahnya diselimuti lapisan kabut hitam, di mana angin kencang dan lolongan mengerikan bisa terdengar. Trio Han Li berhenti hampir 10 km dari gunung, dan Silvermoon cukup terkejut dengan penampilan aneh gunung itu. Puncak menghadap langit ini benar-benar bukan gunung biasa. Ini hanya ilusi. Ini akan bekerja pada makhluk iblis normal. Tapi itu tidak bisa menipu orang-orang seperti saudara Xie dan saya sendiri, kata Han Li dengan senyum tipis saat cahaya biru melintas di matanya. Sebuah ilusi. Mata Silvermoon melebar saat dia dengan hati-hati menilai gunung di kejauhan, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Han Li terkekeh saat dia membuat segel tangan, dan mata iblis ketiga langsung muncul di glabelanya. Dia kemudian melepaskan teriakan pelan, dan pilar cahaya tembus pandang yang setebal ibu jari manusia melesat ke depan sebelum menghilang ke kejauhan. Tiba-tiba, ledakan fluktuasi energi yang kuat meletus di kejauhan di tengah ledakan yang bergema, dan riak melonjak di udara beberapa kilometer jauhnya. Setelah itu pemandangan di depan benar-benar berubah. Gunung besar itu menghilang, dan sebuah cekungan besar dengan luas sekitar 100 km menggantikannya. Di tengah cekungan ada gunung indah yang tingginya puluhan ribu kaki, dan kontras dengan gunung firasat raksasa dari sebelumnya,
gunung ini dipenuhi dengan tanaman dan bunga eksotis dan diselimuti lapisan cahaya 5 warna yang cemerlang. Tatapan Han Li langsung tertuju pada sebuah istana di puncak gunung. Istana itu memiliki luas sekitar beberapa hektar dan seluruhnya berwarna hijau cerah, tampak seolah-olah dibangun dari kayu segar. Jadi ini adalah puncak menghadapi langit yang sebenarnya. Silvermoon bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, ketika suara wanita tiba-tiba terdengar dari gunung yang indah. Siapa yang telah mengunjungi Sky Facing Peak saya? Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih awal, rekan-rekan Taois. Begitu suara itu menghilang, seberkas cahaya hijau naik ke udara dari istana sebelum terbang langsung ke arah Han Li. Setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya memudar hampir 200 kaki jauhnya, memperlihatkan seorang wanita dalam gaun hijau megah. Ekspresi Han Li berubah drastis begitu dia melihat wanita itu, dan dia berseru, "Bao Hua." "Tunggu, kamu bukan Bao Hua." Wanita itu sangat mirip dengan Bao Hua dalam penampilan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa dia membawa dirinya dengan cara yang sama sekali berbeda dari Bao Hua. "Kalian bertiga pasti tidak berasal dari alam suci kita, kan? Kalau tidak mungkin kalian salah mengira aku sebagai Bao Hua," kata wanita itu sambil dengan hati-hati menilai trio Han Li. Pada titik ini, Han Li telah kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa, dan dia berkata, "Kami datang langsung untuk menemuimu. Jadi kami tidak berniat menyembunyikan asal-usul kami." "Kejutan? Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Bao Hua?" "Bao Hua dan aku adalah kembar identik. Semua leluhur suci dari alam suci kita menyadari hal ini, jadi aku tahu kau pasti dari alam asing," jawab wanita itu. "Begitu, tidak heran kamu memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan Bao Hua. Aku yakin kamu sudah tahu mengapa kita ada di sini, kan, rekan Dao Xielian?" Han Li bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. "Kamu di sini untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi di situs asli yang disegel, kan?" Xielian bertanya. Chapter 2219. Alam Cahaya Putih. "Oh, Anda sepertinya tidak terkejut dengan kunjungan kami, rekan Dao Xielian," kata Han Li sambil matanya sedikit menyipit. "Apakah kalian bertiga dari alam roh atau alam api hitam?" Leluhur suci Xielian bertanya tanpa ekspresi. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa kita berasal dari salah satu dari dua alam itu?" Han Li bertanya. "Di antara alam yang telah mengirimkan makhluk kuat untuk membantu alam suci kita, hanya alam api hitam dan alam roh yang masih belum menghubungi kita," jawab leluhur suci Xielian. "Apa yang kamu maksud dengan kami?" Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. "Saya mengacu pada leluhur suci yang masih belum memasuki situs asli yang disegel. Meskipun saya telah tinggal di pengasingan di pegunungan ini, saya terus berhubungan dengan sesama Taois lainnya. Untuk makhluk asing seperti kamu yang ingin belajar tentang situasi di situs asli yang disegel, pilihan terbaikmu adalah mencari salah satu dari kami," jawab Xielian. "Begitu, kami memang dari alam roh. Dilihat dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya kamu sangat akrab dengan situasi di situs asli yang disegel," kata Han Li. "Jadi kamu dari alam roh. Kamu terlihat agak tidak asing. Rekan Dao, apakah kamu pernah memasuki alam suci kami sebelumnya?" Xielian bertanya dengan ekspresi kontemplatif, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa trio Han Li berasal dari alam roh. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum senyum muncul di wajahnya. "Aku memang pernah mengunjungi alam ini sebelumnya. Sepertinya kamu sudah mengidentifikasi aku, jadi mengapa mengajukan pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya? Jadi, Anda benar-benar kultivator dengan nama keluarga Han yang pernah dimasukkan oleh Yuan Yan dan Liu Ji ke dalam daftar orang yang mereka cari."
Dulu ketika Anda meninggalkan alam suci kami, Anda masih seorang kultivator integrasi tubuh, namun Anda sudah berada di Grand Ascension panggung sekarang. Saya akhirnya mengerti mengapa mereka berdua sangat menghormati Anda. Dalam hal ini, rekan Taois ini pastilah rekan Dao Xie dari laut asal iblis. Saya adalah salah satu dari sedikit leluhur suci yang belum pernah melakukan perjalanan ke laut asal iblis untuk melihat Brother Xie. Senang bertemu dengan Anda sekarang, kata Xie Lian, sepenuhnya mengabaikan Silver Moon tahap integrasi tubuh awal. Jelas bahwa dia tidak menganggap siapapun di bawah Grand Ascension Stage sebagai perhatiannya. Ekspresi Taois Xie tetap acuh tak acuh, dan dia tidak menunjukkan niat untuk membalas. Namun, Han Li mengangkat alis saat berkata, melihat Anda telah mengidentifikasi Brother Xie, saya tidak perlu memperkenalkannya. Anda masih belum memberi saya informasi apapun tentang apa yang terjadi di situs asli yang disegel. Saya tahu satu atau dua hal tentang situasi di sana, tetapi ini adalah masalah yang sangat penting yang tidak boleh kita diskusikan di sini. Silakan ikut saya ke istana saya dulu, rekan-rekan Taois, ajak Xie Lian. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah gunung di bawah, dan alisnya sedikit berkerut. Ekspresi geli muncul di wajah Xie Lian saat dia terkekeh. Apakah kamu khawatir aku akan mencoba berkomplot melawanmu, rekan Dao Han? Aku yakin seseorang dengan statusmu yang tinggi tidak akan melakukan hal seperti itu. Kecuali jika kamu cukup percaya diri untuk berpikir bahwa kamu dapat menghadapi dua makhluk Grand Ascension Stage sekaligus, Han Li terkekeh. Kalau begitu, silakan, kata Xie Lian sambil tersenyum sambil sedikit menoleh ke samping. Dengan demikian, Han Li menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang meliputi baik Taois Xie dan Silver Moon sebelum terbang menuju gunung di kejauhan, diikuti oleh leluhur suci Xie Lian. Cahaya 5 warna yang menyelimuti gunung itu terbelah, dan Han Li dan yang lainnya terbang ke batasan sebelum mendarat di depan pintu masuk istana di puncak gunung. Tepat pada saat ini, sepasang pria kekar dalam satu set pakaian aneh muncul dari dalam istana. Kedua pria ini memiliki kulit yang sangat gelap dan keduanya mengenakan baju zirah perak. Namun, lengan mereka terbuka dan terukir dengan serangkaian pola roh merah. Selain itu, mata mereka berwarna perak berkilauan dan tanpa pupil, menghadirkan penampilan yang sangat aneh. Salah satu dari dua pria itu benar-benar botak, sementara yang lain memiliki rambut panjang yang acak-acakan. Keduanya memiliki pita emas tebal di sekitar lengan mereka dan sangat berotot dalam penampilan. Begitu mata mereka tertuju pada Han Li, sedikit rasa dingin menjalari tulang punggung Han Li, dan dia bergumam, keduanya adalah makhluk tahap kenaikan agung. Silver Moon segera menarik napas tajam setelah mendengar ini. Memang, kedua pria kekar ini juga makhluk Grand Ascension Stage, tetapi aura mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan makhluk iblis. Apakah ketiganya juga bala bantuan dari alam asing lain, rekan Dao Xie Lian? Mengapa ada tahap integrasi tubuh di antara mereka? Pria botak itu bertanya dengan suara serak. Rekan Taois Han, keduanya adalah kakak Jin Chai dan kakak Si Ding dari alam cahaya putih. Mereka tiba di sini sekitar setengah bulan lebih awal dari kalian bertiga. Kakak Jin, ini rekan Taois Han dan ini rekan Taois Xie. Keduanya dari alam roh, Xie Lian memperkenalkan sambil tersenyum. Alam roh. Bukankah itu alam yang bertentangan dengan alam iblis penatuamu belum lama ini? Aku pikir mereka bahkan tidak akan mengirim siapapun, kata pria botak itu dengan nada meremehkan dalam suaranya. Jika Ratu Stembor keluar dari segelnya, semua alam terdekat akan berada dalam bahaya besar, jadi alam roh kita secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Karena itu, ini pertama kalinya aku mendengar tentang alam cahaya putih, kata Han Li dengan tenang. Ketidaktahuanmu benar-benar mencengangkan. Jangan bilang kamu baru saja maju ke Grand Ascension Stage, kata pria botak itu dengan suara dingin, sementara temannya tetap diam dan tanpa ekspresi, seperti Taois Xie.
Han Li baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika Xie Lian menyela. Saya yakin Anda tidak datang ke istana saya untuk bertengkar satu sama lain, kan, sesama Taois? Melihat Anda semua datang ke sini untuk ratus temporer. Mari kita bicara tentang itu. Anda selalu ingin mendengar tentang situasi di situs asli yang disegel, kan, Saudara Jin? Sekarang rekan Daoi juga telah tiba. Saya akan menjelaskan situasinya kepada Anda semua. Ekspresi Jin Chai sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Kakak Si dan aku secara alami senang mendengar apa yang kamu katakan. Setelah itu, Jin Chai kembali ke istana dengan temannya, dan Xie Lian menoleh ke arah Han Li sebelum membuat isyarat tangan yang mengundang. Setelah Anda, rekan Taois Han. Han Li memberinya senyum tipis sebelum masuk ke istana bersama Silver Moon dan Taois Xie, diikuti oleh leluhur suci Xie Lian. Kami memberi hormat kepada Nyonya Xie Lian. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi koridor di belakang gerbang depan dipenuhi oleh sekitar 40 pelayan wanita dengan gaun megah, dan mereka semua membungkuk hormat ke arah leluhur suci Xie Lian. Siapkan beberapa buah roh dan teh roh. Kami memiliki beberapa tamu penting, perintah Xie Lian. Beberapa pelayan segera memberikan tanggapan setuju sebelum pergi, sementara Han Li dan yang lainnya mengikuti Xie Lian ke aula utama istana. Dua makhluk Grand Ascension Stage dari White Light Realm sudah duduk di sana, dan bibir mereka sedikit gemetar saat mereka berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Trio Han Li duduk di seberang mereka berdua, sementara Xie Lian duduk di kursi utama. Rekan Taois Xie Lian, sekarang semua orang ada di sini. Dapatkah Anda mengungkapkan informasinya kepada kami? Jin Chai bertanya secara langsung. Senyum Xie Lian sedikit memudar setelah mendengar ini, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Tentu saja, tapi sebelum itu, aku punya pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian datang ke sini untuk membantu kerajaan suci kita menyegel ratus temporer lagi? Atau apakah kalian di sini untuk menyelamatkan saudara-saudara kalian dari ras kalian masing-masing? Mengapa kamu bertanya, rekan Daoi Xie Lian? Apakah kedua tujuan ini bertentangan satu sama lain? Jin Chai bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Alis Han Li juga sedikit berkerut setelah mendengar pertanyaan tak terduga ini. Saya tidak ingin mengecewakan kalian semua, tetapi situasinya sangat mendesak, dan kami hanya akan punya waktu untuk melakukan salah satu dari hal itu. Selain itu, terlepas dari opsi mana yang kami pilih, kami harus fokus pada semua hal. Kekuatan kita pada satu tujuan itu untuk setiap peluang keberhasilan. Inilah sebabnya mengapa saya belum mengungkapkan situasi di situs asli yang disegel kepada Anda sebelum ini, Saudara Jin, kata Xie Lian saat senyum masam muncul di wajahnya. Jadi maksudmu kedatangan mereka berdua memberimu kepercayaan diri untuk mengungkapkan informasi ini kepada kami? Jin Chai mendengus tidak senang. Bahkan jika rekan Taois Han belum datang, aku akan mengungkapkan informasi itu kepadamu paling lama 1 bulan lagi. Kami leluhur suci akan bertemu dalam sebulan untuk membahas bagaimana menyelamatkan alam suci kami dengan semua sekutu kita yang datang dari alam lain, dan aku yakin kamu tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Xie Lian mengungkapkan. Rekan Taois Xie Lian, terlepas dari apa tujuan kami, saya pikir akan lebih baik jika Anda mengungkapkan situasi di situs asli yang disegel terlebih dahulu sebelum kami membuat keputusan, kata Han Li. Chapter 2220. Kebenaran. Saya setuju dengan rekan Taois Han di sana, Jin Chai menimpali setuju. Saya secara alami bersedia untuk mengungkapkan situasi di situs asli yang disegel kepada Anda semua. Tetapi pada kenyataannya, bahkan informasi yang saya miliki agak kabur dan tidak meyakinkan, kata Xie Lian setelah ragu-ragu sebentar. Apa maksudmu dengan itu? Tentunya kamu tahu apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, mengapa kamu tidak mengambil tindakan apapun? Jin Chai bertanya saat ekspresinya sedikit menggelap. Tolong jangan salah paham,
Brother Jin. Meskipun benar bahwa kami belum mengambil tindakan apapun setelah kami kehilangan kontak dengan situs asli yang disegel, itu hanya karena sepotong informasi yang kami terima dari situs tersebut, jawab Xie Lian dengan senyum kecut. Senyum muncul di wajah Jin Chai setelah mendengar ini. Aku tahu semua rekan Taoist Grand Ascension Stage di situs asli yang disegel akan dapat mengirim beberapa informasi ke dunia luar entah bagaimana. Jangan merayakan terlalu dini, Saudara Jin, informasi ini sangat kabur, dan dikirim oleh rekan Dao Yuan Yan dengan tergesa-gesa menggunakan teknik rahasia yang langka. Pesan tersebut menyatakan bahwa karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Ratus Temborer mampu menembus sebagian besar pembatasan dalam segel kuno, dan entah bagaimana mampu memanfaatkan sebagian dari kekuatan segel untuk menyegel semua orang di situs tersegel asli. Namun, Ratus Temborer masih dibatasi oleh segel dan tidak dapat meninggalkan daerah tersebut. Lebih jauh lagi, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatannya dan harus jatuh ke hibernasi lagi. Penggerek batang yang telah muncul di alam suci kita terkontaminasi oleh aura Ratus Temborer, yang secara tidak sengaja dilepaskan selama tidurnya, Xie Lian mengungkapkan. Jadi maksudmu semua rekan Taoist kita telah terperangkap dalam segel kuno. Seberapa menakutkan segel kuno ini untuk dapat menjebak begitu banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage hanya dengan sebagian dari kekuatannya? Seru Jin Chai dengan ekspresi heran. Aku tidak tahu tentang itu. Yang aku tahu adalah bahwa ini adalah satu-satunya informasi yang dikirim keluar dari situs asli yang disegel sebelum semua kontak terputus. Tampaknya Ratus Temborer pasti telah melakukan sesuatu untuk membuat bahkan teknik rahasia rekan Taoist Yuan Yan tidak efektif sebelum hibernasi, jawab Xie Lian. Saya merasa seperti Anda menyembunyikan sesuatu, rekan Dao Xie Lian. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, bukankah lebih masuk akal jika leluhur suci di luar situs tersegel asli seperti Anda telah mengambil tindakan segera? Mengapa Anda melakukannya? Tunggu sampai 1 bulan dari sekarang untuk bertemu. Selain itu, ini tidak menjelaskan mengapa kita tidak dapat secara bersamaan menyegel kembali Ratus Temborer sementara juga menyelamatkan saudara-saudara kita, balas Han Li. Ekspresi Xie Lian menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Apakah Anda tahu siapa orang pertama yang menerima informasi ini? Siapa itu? Mungkinkah itu orang lain selain salah satu leluhur suci di luar situs asli yang disegel? Han Li bertanya, itu tidak lain adalah orang yang kamu salah mengira aku sebelumnya. Xie Lian mendengus dingin sebagai tanggapan. Maksudmu bahwa, Han Li cukup terkejut mendengar ini. Itu benar, dialah yang menerima informasi lebih dulu, dan kemungkinan besar karena Yuan Yan berpikir hanya Bao Hua yang mampu menyelamatkan mereka, kata Xie Lian dengan ekspresi gelap. Jadi maksudmu Bao Hua lah yang meyakinkan kalian semua untuk menunggu sampai sekarang, dan tidak mungkin menghentikan Ratus Temborer secara bersamaan sambil menyelamatkan saudara-saudara kita. Han Li merenung saat alisnya sedikit berkerut dalam sikap kontemplatif. Sepertinya kamu cukup akrab dengan saudara kembarku, rekan Taoist Han. Memang, dia mengumpulkan kita semua leluhur suci yang tersisa dan menampilkan pesan Yuan Yan kepada kita untuk verifikasi. Jika tidak, kita tidak akan mendengarkan instruksinya. Mengingat dia bahkan bukan salah satu dari 3 patriark lagi. Bagian terakhir dari pesan yang dikirim oleh Yuan Yan sangat ambigu, dan menurut Bao Hua, itu menyatakan bahwa Ratus Temborer entah bagaimana bisa memanfaatkan bagian kekuatan segel untuk menjebak semua orang. Tapi ada periode efektif karena ketidakstabilan. Kekuatan segel akan berada pada titik terlemahnya dalam beberapa dekade, tetapi itu juga ketika pembatasan dari situs asli yang disegel akan menjadi yang paling kuat melawan Ratus Temborer. Karena itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi kita untuk menyegel kembali Ratus Temborer atau selamatkan Yuan Yan dan yang lainnya. Adapun mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai secara bersamaan, itu adalah sesuatu yang diusulkan Bao Hua. Begitu dia menerima pesan Yuan Yan, dia pergi ke situs asli yang disegel untuk menyelidiki, dan itulah kesimpulan yang dia dapatkan.
Mengenai apakah kesimpulan ini akurat atau tidak, itu akan menjadi milik kalian semua untuk menilai ketika saatnya tiba. Namun, kita semua leluhur suci berpikir bahwa itu harus akurat. Kita semua telah menjaga situs tersegel asli di beberapa titik, dan kita semua sangat akrab dengan segel kuno. Bao Hua memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi sangat tidak mungkin dia bisa menipu kita dalam aspek ini. Selain itu, kita tidak bisa berpikir motif apapun bagi Bao Hua untuk membuat rencana seperti ini. Lagi pula, dia juga anggota dari alam suci kita, dan dia tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan kerajaan kita jatuh ke dalam bahaya, Xie Lian menjelaskan. Jin Chai dan Siding bertukar pandang heran setelah mendengar ini. Jelas bahwa apa yang diungkapkan Xie Lian cukup mengejutkan mereka, dan mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi ini. Sementara itu, Han Li merenungkan situasi sejenak sebelum memecah kesunyian. Jika informasi diberikan oleh rekan Daoi Bao Hua, maka itu harus akurat. Namun, mengingat rekan Daoi Bao Hua dapat menjelajah ke situs asli yang disegel, tentunya Anda dan leluhur suci lainnya akan dapat melakukan hal yang sama. Petik 2. Jika kita bisa menjelajah ke situs asli yang disegel untuk menyelidiki, kita pasti akan melakukannya dengan segala cara. Namun, gangguan Bao Hua telah memperingatkan Ratu Stemborer. Meskipun Ratu Stemborer sedang berhibernasi, kawanan serangga mengelilingi aslinya. Situs yang disegel menjadi lebih dari 10 kali lebih menakutkan. Ada beberapa penggerek batang yang sangat tangguh di antara mereka yang bahkan leluhur suci tidak akan berani terlibat dalam pertempuran. Karena itu, tangan kita benar-benar terikat, kata Xie Lian saat sedikit ketakutan muncul. Di matanya, ada penggerek batang yang terlalu menakutkan bahkan untuk makhluk tahap kenaikan agung. Apakah ini penggerek batang tingkat tinggi dengan kekuatan tahap integrasi tubuh? Jin Chai bertanya. Xie Lian segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, itu adalah jenis lain dari penggerek batang merah yang panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Penggerek batang ini tidak pernah muncul di tempat lain di alam suci kita, dan mereka hanya terlihat di sekitar situs asli yang disegel. Bahkan di daerah itu, mereka sangat langka. Paling-paling, hanya ada kurang dari 2.000 dari mereka secara total. Mata Jin Chai membelalak kaget setelah mendengar ini. Mungkinkah para penggerek batang ini memiliki kekuatan Grand Ascension Stage? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengancammu dengan jumlah yang menyedihkan seperti itu? Bukan itu masalahnya. Dilihat dari aura mereka saja, penggerek batang itu hanya berada di tahap tempering spasial, dan mereka hanya memiliki 2 kemampuan. Namun, 2 kemampuan hampir membunuh 2 rekan Taois yang sebelumnya mencoba menjelajah ke situs asli yang disegel. Dan tidak ada dari kita yang berani mencoba lagi, jawab Xie Lian sambil tersenyum masam. Murid Han Li berkontraksi secara drastis setelah mendengar ini. Mereka hampir membunuh 2 leluhur suci hanya dengan 2 kemampuan. Bolehkah saya bertanya apa kemampuan itu? Ini sangat sederhana. Salah satunya adalah teleportasi instan, sementara yang lain adalah peledakan diri, jawab Xie Lian. Sedikit pencerahan muncul di mata Han Li setelah mendengar ini, tapi dia melanjutkan, pasti ada kondisi tambahan yang melekat pada kemampuan itu, kan? Jika tidak, mereka masih tidak akan mampu menimbulkan ancaman besar bagi makhluk tahap kenaikan agung. Petik 2. Memang. Teleportasi seketika dari penggerek batang itu tidak dapat dihindari. Begitu mereka melihatmu, mereka akan segera muncul tepat di sampingmu, dan tidak ada harta atau kemampuan yang bisa menahan mereka. Selain itu, begitu mereka meledak sendiri, tidak ada kemampuan atau harta yang dapat melindungi target, jadi kekuatan ledakan hanya bisa ditahan menggunakan tubuh fisik seseorang. Yang paling memberatkan adalah kekuatan ledakan itu entah bagaimana bisa mencemari jiwa kita, sehingga menimbulkan luka parah pada tubuh kita. Semua klon kita juga, beberapa klon kita dengan jiwa yang kurang kuat bahkan mungkin binasa di tempat saat menghadapi ledakan itu,
Xie Lian menjelaskan dengan ekspresi muram. Bahkan jiwa klonmu terpengaruh. Jin Chai tercengang mendengarnya, begitu pula Han Li. Aku yakin kamu tahu mengapa penggerek batang ini begitu menakutkan sekarang. Bahkan Bao Hua hanya berhasil melakukan penyelidikan singkat sebelum dia diusir oleh gerombolan penggerek batang. Xie Lian terkekeh dingin. Pada titik ini, jelas bagi semua orang bahwa Xie Lian dan Bao Hua tampaknya tidak berhubungan baik satu sama lain. Bisakah Anda menemukan cara untuk melawan penggerek batang baru ini selama pertemuan yang akan diadakan sebulan lagi? Han Li bertanya, kamu orang yang cerdas, Saudara Han. Kami memilih untuk menunda operasi ini untuk memungkinkan makhluk yang lebih kuat datang dari alam lain untuk memperkuat pasukan kami, serta menunggu Bao Hua untuk memperbaiki dua jenis harta khusus yang dapat melawan penggerek batang yang meledak sendiri ini. Menurut Bao Hua, kedua jenis harta itu akan dapat meniadakan ledakan, jawab Xie Lian. Bersambung ke chapter 2221. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.